Ya, selamat sore teman-teman semua. Eh, kita mau Sore. seminar hari ini, seminar kesehatan. Jadi kita mau bahas tentang produk, ya kan? Bahas tentang produk. Cuman kita mau hmm, ada bahas tentang beberapa penyakit dan atau gangguan kesehatan mungkin ya. Jadi hari ini temanya ini sebenarnya gimana cara apa ya infeksi kuman atau bakteri ya kan atau virus atau apa versus daya tahan tubuh kita itu maksudnya apa sih? Maksudnya kita mau bahas mungkin lebih ke arah nih gimana sih cara kerja tubuh kita dan mungkin gimana caranya biar tubuh kita tetap kuat buat ngelawan kan namanya bakteri, virus dan lain-lain itu kan kita nggak bisa tahu ya kita kenanya di mana, kita eh, dapatnya dari mana, pas kapan, pas lagi mungkin lagi sama siapa gitu kan, karena kita nggak tahu. Jadi apa sih yang kita harus lakuin? Sebenarnya general sih topik hari ini, cuman mungkin ini kalau menurut saya ini salah satu faktor utama untuk beberapa penyakit ke depannya yang bahkan lebih parah gitu loh. Jadi misalkan kayak saya nih kena virus apa ya, saya nggak tahu nih virus baru misalkan atau virus apa yang udah ada sebelumnya. Cuman eh, biasa-biasa aja ya udah nggak di-treat, nggak diapain, saya nggak ada konsumsi vitamin atau nggak ada konsumsi apa dan lain-lain ya kan. Nah, terus iya itu dia. Makanya jadi semakin banyak ini kayak habis dari COVID ini kalau menurut saya udah selesai COVID jadi lebih banyak penyakit-penyakit yang kalau saya bisa bilang aneh penyakitnya ada tuh keluar kemarin itu apa cacar monyet ya kalau nggak salah. Terus ada teman saya ada yang kena katanya flu Singapura. Flu Singapura tuh yang saya nggak tahu mulutnya benar-benar dipenuhin sariawan satu mulut. Saya ngeliatnya aja sih udah merinding sih. Benar-benar sariawan semuanya putih-putih satu mulut nggak ada sisa. Jadi nggak bisa makan dan apa segala macam. Makin banyak yang aneh-aneh. Jadi mungkin tujuan dari seminar hari ini ya untuk teman-teman biar bisa tahu maksudnya apa sih yang harus dilakuin untuk sekarang ini post COVID ya. Jadi udah nggak COVID bukan yang udah nggak ada, COVID masih ada, cuman udah nggak jadi spotlight. Jadi sekarang mungkin kalau spotlight kita mau ngomong di dunia, spotlight ini ekonominya ya belum pulih. Cuman ini kita lagi ngomongin seminar kesehatan yang bahas tentang daya tahan tubuh yang bisa masuk ke semua gangguan penyakit kalau menurut saya. Oke, nah jadi ini sudah ada Dokter Buana yang katanya lagi di kantor Bali. Mungkin teman-teman yang tahu kantor Bali di mana ya. Jadi ini di belakangnya ini ada kolam ikan yang belum ada airnya, teman-teman. Oh, udah ada airnya. Udah Tuh ada airnya airnya, kayak Pak. airnya karena hujan atau dimengisi, Dok. Eh, ada hujan juga sih kayak. Iya, makanya itu kan. Terus setahu Ya, saya itu kosong. Soalnya kita dari sini kita belum beli ikan, Dok. ya. Ya, jadi ini teman-teman, ini Dokter Buana yang bakal bantuin saya juga untuk bawain seminar hari ini, bantuin kita semua untuk dapat ilmu baru, pengetahuan baru, mungkin tentang virus, tentang daya tahan tubuh, dan produk tentunya. Jadi mungkin kayak kalau Dokter Buana harusnya sih udah pada kenal ya. Ini Dokter Udah Buana kenal ini ya. salah satu medical expert kita yang berdomisili di Bali, yang sering bantuin saya untuk Zoom juga buat teman-teman. Jadi uh, mungkin Dokter Buana bisa langsung dok. Hari ini kita mau bahas Ya, topiknya apa? Itu maksudnya apa sih kok infeksi versus daya tahan tubuh tuh apa? Maksudnya apakah berantem kayak yang sekarang lagi hits tuh berantem di TikTok, di live di bar gitu kan? ya, Ada ya, sosial ya, ya. tinju. Oke, silakan dok. Ya, oke. Makasih Pak Angga. Selamat Ya, sore Bapak Ibu. Ya, berjumpa kembali di acara Zoom seminar medis pada sore hari ini, pada hari ini. Ya, eh, materi yang kita bawakan pada sore hari ini adalah berbicara tentang infeksi dan bagaimana hubungannya dengan daya tahan tubuh ya. Ya mungkin kenapa topik ini kita bahas ya karena
isu yang belakangan ini berkembang kan banyak sekali ada penyakit-penyakit yang seperti tadi disampaikan sama Pak Angga ya. Ada penyakit-penyakit aneh gitu kan yang kita dengar, yang kita saksikan mungkin di sekeliling daerah kita, di negara luar juga mungkin ada informasi-informasi yang beredar seperti itu. Nah, kenapa sih sampai bisa menyerang ke tubuh kita? Kenapa orang sampai terkena dan lain sebagainya gitu kan? Nah, nanti kita akan coba diskusi, sharing tentang hal ini supaya kita sama-sama mendapatkan pengetahuan tambahan lah. Jadi saya hanya membantu untuk memberikan informasi gitu ya. Dan nanti bisa dicerna, nanti kita lanjutkan dengan acara diskusi setelah ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang sakit, tentu pasti kita berbicara tentang ada penyebabnya kan. Apa sih yang menyebabkan sakit kita? Nah, penyebab itu kan pasti banyak ya, bukan hanya tidak hanya kita berbicara pada mikroorganisme atau organisme binatang ya. Tapi kita berbicara ke hal yang lebih luas lagi. Nah, sekarang bagaimana kuman itu bisa sampai pada tubuh kita, bukan bisa masuk ke tubuh kita. Itu kan yang memang harus kita ketahui bagaimana caranya mereka sesuatu yang kecil begitu itu bisa masuk ke tubuh kita dan menyebabkan penyakit ya. Nah, ini tidak terlepas dari sesuatu yang bersifatnya patogen. Patogen itu sebuah satu agen biologis ya yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Jadi kalau dia masuk ke dalam tubuh kita itu menyebabkan tubuh kita menjadi rentan, menjadi lemah akibat dari kekuatan yang dimiliki oleh organisme tersebut, ditambah lagi dengan daya tahan tubuh kita yang menurun. Gitu. Ya, makanya pertahanan yang paling dominan yang harusnya kita miliki itulah pertahanan di luar. Ya, pertahanan luar itu ya seperti ini kayak tubuh kita ini kan dilindungi oleh kulit kita, dilindungi oleh selaput ya atau mukosa dan sebagainya. Nah, itu pertahanan pertama kita. Nah, kalau pertahanan pertama kita saja sudah rapuh, sudah tidak bagus, nah itu kuman pasti akan cepat masuk gitu ya. Cepat akan berkembang biak di dalam tubuh kita dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena pada saat kuman tersebut masuk ke dalam tubuh kita, dia tuh akan istilahnya ingin struggle, ingin hidup gitu ya, ingin hidup dan memperbanyak diri di dalam inangnya, tempat hostnya itu manusia kita sendiri. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengeluarkan toksin, melemahkan sel-sel di dalam tubuh kita, sel-sel yang sehat itu dia lemahkan, apalagi sel-sel yang tidak sehat itu akan cepat sekali dia lemahkan dan dia matikan. Gitu. Nah, tentu kita tidak ingin begitu. Tentu kita tidak ingin kita akan kalah dalam dalam serangan ataukah kuman yang masuk dalam tubuh kita itu. Makanya sangat penting sekali di usia yang sekarang ini, usia yang boleh dibilang ya menua gitu ya usia tua itu 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas itu penting sekali kita untuk tetap menjaga agar bagaimana fisik kita, organ kita itu tetap dalam kondisi yang fit. Gitu. Nah, ini berbagai macam patogen yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya. Contohnya seperti virus, ya, kemudian bakteri, jamur, fungus, ya, atau parasit, kemudian toksin-toksin, atau karsinogen, polusi, dan lain sebagainya. Jadi semua ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, baik itu melalui menempel dalam kulit, kita hirup, ya, atau menempel dalam mukosa mata, ya, dan lain sebagainya, atau melalui luka-luka, ya, yang terjadi di dalam kulit kita. Inilah organisme yang bisa menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita bila mana dia memang masuk. Nah, kalau organisme tersebut masuk ke dalam tubuh, dia pasti akan membuat satu kondisi yang itu seperti infeksi. Ya, jadi mereka ke dalam tubuh pasti ingin berkembang biak, ya, di dalam hostnya, di dalam inangnya itu, ya, sampai dia menimbulkan satu gejala klinik, ya, misalnya demam, ya, rasa pegel-pegel, sakit kepala, lemes dan sebagainya, ataukah mual muntah dan sebagainya.
atau bisa juga tanpa gejala, gitu ya. Nah, kita ini sebagai hostnya, tempat hinggapnya, gitu. Nah, sedangkan penyakit itu adalah agentnya, bukan itu organisme itu adalah agentnya. Nah, jadi kita nanti akan kita mempelajari bagaimana caranya mereka masuk ke dalam tubuh kita dan apa reaksi di dalam tubuh kita pada saat mereka menerima kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh kita itu. Jadi di sini ada semacam satu transmisi kuman itu. Jadi kuman itu berada di luar dari host, kemudian dia bisa masuk, bisa bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui berbagai macam cara. Jadi di sini melibatkan beberapa unsur. Yang pertama adalah reservoirnya, kemudian jalan masuknya. Jalan masuknya itu bisa dari kulit, bisa dari mata, bisa dari hidung, ya, bisa dari mulut, ya. Nah, itu kemudian inangnya, tubuh kita sendiri, ya, hostnya. Kemudian setelah dia di dalam, bagaimana dia bisa keluar, ya? Dia mencari jalan keluar, ya, bisa keluar, masuk dia ke dalam pembuluh darah. Kemudian dari jalan sanalah dia menyebar ke seluruh tubuh kita, atau jalan penyebarannya. Nah, ini sampai dia bisa masuk dan menyebar ke dalam tubuh kita, unsur-unsurnya adalah seperti itu. Ya. Nah, tentu Bapak Ibu, kita tidak ingin beberapa macam kuman mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita, ya. Contohnya di tangan, tangan berbagai macam yang bisa menempel di tangan kita. Tangan ini sebagai salah satu organ tubuh kita yang kita pakai untuk beraktivitas. Salah satunya untuk makan, memegang sesuatu kita, untuk mengusap mata, untuk gosokkan hidung dan lain sebagainya. Tentu kalau tangan kita tidak bersih dengan kondisi seperti itu, banyak kuman yang lengket di dalam tangan kita. Tentu itu adalah mempercepat masuknya mikroorganisme itu ke dalam tubuh kita. Makanya kemarin pemerintah sangat gencar sekali melalui Kementerian Kesehatan untuk Kesehatan Dunia, WHO, menekankan bahwa kebersihan tangan, ya, kebersihan tangan. Lalu disuruh untuk cuci tangan, ya, habis pegang sesuatu harus cuci tangan. Cuci tangan pun sudah diarahkan secara baik dan benar bagaimana mencucinya dengan baik, ya. Jadi kita tidak ingin kita sampai sakit atau dirawat di rumah sakit. Nah, ini tentu kita harus harus menahannya, juga harus melawannya, teman-teman. Itu tentunya harus kita mulai dari bagaimana sikap kita sehari-hari agar kita bisa memprotek mikroorganisme yang tidak masuk. Nah, sekarang kita berbicara tentang sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem kekebalan tubuh itu maksudnya gitu. Kalaupun misalnya ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, kalaupun misalnya ada musuh masuk ke dalam tubuh kita, tapi kalau kita sudah menyiapkan diri dengan senjata kita, ya, tentu musuh kita itu pasti akan kita bisa kalahkan. Ya, kalau kita tidak menyiapkan diri, kita tidak punya pasukan, kita tidak punya senjata, kita tidak punya peluru dan lain sebagainya. Kalau musuh datang dalam jumlah yang sedikit pun, kita pasti juga akan kalahkan, gitu pengertiannya. Nah, tentu ini yang kita butuhkan sekarang ini, bahwa sistem kekebalan tubuh itu sepanjang kita hidup itu harusnya tetap terjaga dengan baik, ya, terjaga dengan baik. Nah, jadi sistem kekebalan tubuh itu adalah kemampuan tubuh untuk melawan mikroorganisme yang mampu menyebabkan penyakit itu. Jadi bagaimana kita bisa mengcounter attack toksin ataukah hal-hal yang buruk yang dibawa oleh kuman tersebut yang bisa menyebabkan kita menjadi sakit, itu kita lawan sehingga tubuh kita tetap dalam kondisi yang sehat walaupun dia sudah sempat masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sistem kekebalan tubuh kita itu menjadi ada dua, jadi sistem imun eksternal dan sistem imun internal. Nah, itu jadi imun eksternal itu yang berada memang di luar dari tubuh kita, dan sistem imun internal itu yang memang bagaimana reaksi dari imunitas kita pada saat kuman tersebut tidak masuk. Nah, ini boleh saya gambarkan seperti ini. Jadi mekanisme sistem kekebalan tubuh kita itu ada sebutnya mekanisme pertahanan non spesifik dan mekanisme yang spesifik. Ya. Nah, ini kita bagi. Ada garis pertahanan pertama, ada garis pertahanan kedua, ada garis pertahanan ketiga. Ya, ini demikian indahnya, ya, demikian indahnya tubuh kita sudah melengkapi diri, diciptakan oleh Tuhan itu untuk memproteksi agar bagaimana tubuh kita itu tetap dalam kondisi yang sehat. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan
senjata-senjatanya itu, apa tentara-tentaranya gitu. Ya, di luar sudah dipersiapkan yang kita sebut sebagai kulit, kemudian membran mukosa namanya. Jadi mukosa itu kayak gini, kayak misalnya di mata kita itu ada selaput-selaput itu. Nah, itu lembaran mukosa. Di mulut kita juga ada lembaran mukosa. Jadi setiap organ-organ itu tertempel lembaran-lembaran mukosa gitu. Nah, itu sebagai garis pertahanan tubuh kita. Kemudian sekresi dari kulit dan membran mukosa. Jadi sekresi dari kulit, contohnya kayak keringat kita, lemak-lemak yang menempel dalam kulit kita, dan sekresi mukosa itu bisa dari air liur dan sebagainya, itu sebagai bagian dari garis pertahanan pertama kita. Nah, kalau misalnya garis pertahanan ini sudah ditembus oleh kuman, ya tubuh kita memiliki garis pertahanan yang kedua. Nah, disinilah fungsinya itu sel-sel darah putih yang berfungsi sebagai fagositik. Fagositik itu memfagus, jadi dia memakan. Jadi memakan kuman yang masuk. Jadi satu persatu dia makan, ada sel-sel tertentu ya. Salah satunya adalah natural killer cell. Nah, natural killer cell itu ada di garis pertahanan yang kedua. Jadi dia tidak perlu satu proses aktivasi, pokoknya ada musuh yang masuk dia tangkap gitu. Musuh yang masuk dia binasakan gitu. Nah, itu garis pertahanan yang kedua ya. Nah, kalau garis pertahanan yang kedua ini juga ditembus, artinya jumlahnya kumannya banyak, ya kemampuan daya tahan tubuh kita juga sangat sedikit, NK sel kita sedikit, ya jumlah sel yang berfungsi sebagai fagosit juga sedikit misalnya. Nah, ini akan nanti ada ke garis pertahanan ketiga. Yang ini sebagai mekanisme pertahanan yang spesifik. Nah, di sini baru akan ada kekuatan kita yang kita sebut sebagai limfosit dan antibodi. Ya, nah limfosit dan antibodi ini sangat berbeda. Ada limfosit T dan limfosit B namanya. Kalau limfosit T itu khusus dia memang berguna untuk selain mengeliminasi dia. Mengeliminasi itu meniadakan lah. Jadi sisa-sisa kuman yang tidak bisa disentuh oleh garis pertahanan kedua itu dibasmi oleh limfosit, dan sistem kekebalan tubuh kita yang sudah terdetek pada imunitas yang sebelumnya itu juga bisa akan membantu untuk mempertahankan tubuh kita. Jadi dalam pembentukan antibodi. Nah, jadi begini Bapak Ibu, saya berbicara sedikit tentang antibodi. Jadi pada saat kita menerima serangan pertama, misalnya ada infeksi virus misalnya, kita menerima serangan pertama. Pada saat kita mengalami sakit, itu tubuh kita sebagian itu sudah membentuk satu antibodi sebagai pengenal, istilahnya pengenal. Nantinya pada saat kuman yang sama masuk lagi ke dalam tubuh kita, itulah antibodi itu juga ikut mengcounternya. Jadi dia sudah mengenali dan itu akan meniadakan kuman yang masuk tersebut, karena di dalam tubuh kita sudah ada sensasi, dia sudah mengenal bahwa musuhnya itu sudah seperti ini, jadi senjata yang dikeluarkan adalah seperti ini. Jadi mereka sudah tahu, ya. Nah, inilah bentuk mekanisme yang dibuat atau yang dimiliki oleh tubuh kita untuk melawan mikroorganisme. Ya, jadi kalau kita lihat secara seksama, lihat secara mendalam tentang pertahanan tubuh kita. Jadi makanya ini memang sangat penting bagaimana sekarang kita bisa membuat kulit kita harus dalam kondisi bersih misalnya, ya, tanpa ada luka, tanpa ada sel-sel kulitnya cepat kering ataukah cepat mati misalnya gitu. Apa yang kita harus lakukan? Membran mukosa kita misalnya di mulut, ya di mata, di hidung dan sebagainya itu tetap dalam kondisi yang bersih, ya. Nah, ini kalau kita ini kan tentu dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, kita harus mandi yang baik, kita memakai sabun dan sebagainya. Bagaimana kita menjaganya itu? Ya, kalau misalnya terjadi luka, ya kita harus cepat obati, kita harus cepat lindungi luka tersebut, karena kalau terjadi luka, tempat masuknya kuman tersebut dalam tubuh kita, ya, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, ya. Nah, ini sebagai ilustrasinya tadi yang saya ceritakan. Jadi kalau kita coba lihat di slide yang ini, di gambar yang agak ke kiri, ya, itu ada di luar tubuh. Inilah pertahanan eksternal namanya, ya. Ini ada garis, ya, ini ada garis turun begitu. Ini anggaplah itu kulit, ya, anggaplah itu kulit. Jadi di sana ada penghalang, ya, ada kulit. Nah, kemudian ini kemudian di sekeliling kita kan ada patogen, ada bakteri lah, misalnya begitu, ya, ada bakteri misalnya. Kemudian tiba-tiba ada luka, ya, ada luka
yang mengenai kulit kita tembus sampai ke dalam begitu. Nah, bakteri-bakteri yang sebagai patogen itu kan juga ikut masuk ya baik itu dibawa oleh yang melukai itu ataukah dia memang bisa langsung masuk karena kulit kita sudah ada luka gitu ya. Nah, reaksi pertama kita, ada respon imun itu biasanya lukanya tersebut ada dibekukan dulu supaya ada darah tersebut tidak banyak mengucur. Jadi ada proses pembukaan darah di sana. Nah, patogen yang sudah langsung masuk ke dalam tubuh itu nanti ada respon imun dalam tubuh kita. Yang spesifik ada yang non spesifik. Tentu yang non spesifik ini dulu masuk jadi fagositosis, jadi makan dulu sama sel-selnya itu. Nah, di dalam tubuh kita juga ada satu reaksi. Nah, kalau misalnya non spesifiknya sudah selesai, baru nanti yang spesifik yang tadi saya ceritakan. Jadi seperti itulah penjelasan dari gambar ini. Ya, nah, ini lebih detailnya lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ada luka, ya luka tajam gitu ya, ada luka tajam, kemudian ada kuman-kuman yang masuk melalui luka tajam tersebut, ya. Nah, di dalam tubuh kita ada senyawa kimia begitu ya, ada senyawa kimia di sini. Nah, reaksi di dalam tubuh kita adalah melakukan pelebaran pembuluh darah. Ya, ini di gambar yang di tengah ya, gambar yang di tengah ini. Ada pelebaran pembuluh darah kita. Nah, ini fungsinya adalah supaya darah itu bisa lebih banyak menuju ke tempat luka, ke daerah luka tersebut. Nah, fungsinya itu adalah untuk memperbanyak tentara-tentara yang dimiliki oleh tubuh itu untuk melindungi daerah luka itu. Karena di daerah luka itu banyak ada patogen-patogen mikroorganisme ini. Nah, inilah fungsinya. Jadi pada saat pembuluh darah itu melebar, jadi ada sel-sel fagosit itu yang keluar dari pembuluh darah dan masuk dia ke area luka itu, dan dia memakan sel mikroorganisme yang seperti ini. Nah, ini disebut sebagai proses fagositosis ya, yang gambar yang sebelah kanan itu. Jadi kuman-kumannya itu dimakan ya, tentu harus makanya kalau tentaranya lebih sedikit daripada kumannya yang masuk, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya tentu kuman tersebut pasti akan cepat berkembang biak ya, dan jumlahnya pasti akan lebih banyak lagi ya, dan tubuh kita pasti akan menjadi lebih rentan lagi. Kenapa luka akhirnya tidak sembuh-sembuh begitu ya, dan lain sebagainya. So, dibayangkan kalau kita sudah kondisinya tidak sehat, umur kita tua, tubuh kita tidak sehat, organ kita banyak yang mati, yang rusak misalnya, lemah. Kemudian ada lagi infeksi yang lain masuk dalam tubuh kita ya, tentunya itu yang mempengaruhi bahwa kenapa luka di dalam kulit itu tidak sembuh-sembuh misalnya, kenapa ini penyembuhannya akan lama sekali dan sebagainya. Itu salah satunya, bahwa kemampuan dan tentara kita untuk melawan kuman-kumannya itu tidak sekuat dari kuman itu ya. Nah, ini penjelasan yang lebih detailnya lagi ya, Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa ini ada proses, ada di susim ya, ada enzim-enzim lagi yang ada di sini, itu juga ikut membantu istilahnya ya, membantu proses fagositosis tersebut sampai akhirnya selesai proses fagositosis, sisa-sisa dari mikroorganisme yang sudah mati tersebut itu akan dikeluarkan ya, sebagai nanti bisa dalam bentuk nanah dan lain sebagainya. Itu sebagai proses kematian dari sel-sel yang bercampur dengan kuman-kumannya itu ya. Nah, jadi saya gambarkan lagi sedikit tentang tentang sistem imun di dalam tubuh kita ya. Jadi saya bagi lagi jadi non spesifik dan spesifik. Kalau ini secara fisik ini daerah-daerah luar ya, ada kulit ya, ada selaput lendir, kemudian ada silia itu sabut-sabut kecil begitu ya. Ada proses batuk, ada proses bersin. Nah, itu sebenarnya itu proses-proses pertahanan dari tubuh kita itu ya. Kemudian yang ada pertahanan yang larut itu maksudnya ada di dalam sel-sel atau ada di dalam tubuh kita ya, misalnya kayak lisosim itu ada di keringat ya, sekresi sebasius itu kelenjar-kelenjar keringat dan kelenjar lemak ada di sana, ada asam lambung dan sebagainya ya. Yang seluler di sini termasuk salah satunya adalah NK sel ya, dan sel-sel fagosit ya. Di antaranya adalah mononukleer dan polimorfonukleer gitu ya. Nah, kemudian yang spesifik ini kita bagi secara humoral dan seluler. Seluler ini disebut kita sel T dan humoralnya sebagai sel B. Jadi sel B itu sebagai antibody ya, antibody. Nah, itu. Jadi sekali lagi inilah kekuatan yang kita miliki bila mana kita
memproteksi diri ya terhadap munculnya satu situasi infeksi misalnya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya kita menginginkan ada satu kondisi imunitas kita terjaga dengan baik, ya ada proses keseimbangan di sana, jadi sistem keseimbangan, yaitu yang bisa menjaga kita. Sekali lagi, tidak ada satu peranan penting ya yang bisa menjaga seutuhnya kekebalan tubuh kita. Ini kalau saya setiap hari olahraga misalnya, tubuh saya pasti akan sehat, tapi tidak dibarengi dengan aktivitas yang lain, ya misalnya mindfulness misalnya, ya berkesadaran gitu ya. Jadi masih banyak gelisah, banyak ego, sering marah dan lain sebagainya. Jadi walaupun misalnya kita sering olahraga, tapi tindakan kita sehari-hari juga tidak bagus ya, tidak akan membuat kekebalan tubuh kita seimbang juga. Oke, sekarang ada nutrisi misalnya. Ya nutrisi saya sudah bagus, makannya yang bagus, ya 4 sehat 5 sempurna lah, contohnya begitu. Atau sekarang kita sedang berada dalam sering mengkonsumsi makanan kesehatan misalnya, oke sudah bagus sekali. Tapi aktivitas yang lain kita lakukan tidak, misalnya olahraga yang teratur misalnya. Oh saya sudah jalan misalnya, apakah jalan tersebut termasuk olahraga? Ya, itu kita harus kembali lagi ke sana. Ya, apa kebutuhan kita untuk itu? Nah, tentu sekali lagi tidak ada satu hal yang menjadi satu faktor penting di dalam keseimbangan ini, harus secara komprehensif, jadi harus saling mendukung gitu ya. Nutrisi sudah bagus ya, kita konsumsi ya, dan dosisnya sudah benar, kemudian konsisten ya, setiap hari kita minum misalnya. Mindfulness ya, jadi kita ego kita kendalikan ya. Kehidupan kita nyaman misalnya. Kemudian istirahatnya sudah bagus ya, olahraganya juga sangat teratur sekali ya. Ini penggabungan keseluruhan ini inilah yang akan menjaga sistem keseimbangan tubuh kita. Oke, nah sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana nutrisi itu bisa membangkitkan ya, bisa memperkuat kekebalan tubuh kita ya. Nah, yang nutrisi yang saya maksud adalah kita memang harus mengkonsumsi makanan minuman yang kaya akan probiotik. Nah, itu yang saya garis bawahi, probiotik ya. Dimana karena probiotik ini adalah salah satu unsur yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya. Probiotik itu mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, makanan yang banyak mengandung probiotik. Probiotik itu sebenarnya adalah bakteri baik ya, bakteri baik yang natural itu ada di dalam tubuh kita. Tapi bakteri yang ada di dalam tubuh kita tuh seringkali kondisinya menurun, sehingga memang kita membutuhkan asupan dari luar. Ya, nah ini adalah jenis-jenis makanan yang memang di dalamnya sudah ada bakteri, atau makanan yang kita makan tersebut akan bisa menumbuhkan bakteri yang ada di dalam usus kita. Nah ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi ada makanan yang memang membantu untuk pertumbuhan bakteri baik dalam tubuh kita, itu disebut sebagai prebiotik. Ya, tapi kalau probiotik itu memang bakterinya sendiri, ya, bakterinya sendiri yang ada di dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi. Ya, jadi itulah yang kita masukkan di dalam tubuh, dan dia memang akan terbiasa atau memang hidupnya ada di dalam usus kita. Nah, tapi ada juga yang kita disarankan adalah Bapak Ibu harus banyak mengkonsumsi sayur-sayuran misalnya, yang sayur-sayuran tersebut ya, sayur-sayuran tersebut sebenarnya yang dimaksud itu adalah untuk memperkaya makanan yang bisa dipakai oleh probiotik itu, sehingga jumlahnya dia akan semakin lebih banyak, sehingga kemampuan dia untuk menjaga daya tahan tubuh kita itu akan menjadi lebih baik gitu. Nah, probiotik itu diartikan sebagai untuk kehidupan. Pro itu kan ya untuk kamu gitu ya, biotik itu hidup, jadi untuk kehidupan. Yang probiotik itulah untuk bagaimana bakteri ini ditujukan untuk kita punya kesehatan ya, tubuh kita menjadi sehat yang lebih baik lagi ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kita saat ini kan kita mengenal ada usukusi ya. Jadi usukusi ini salah satu makanan kesehatan yang kita kenal
di mana di dalamnya itu memang di apa namanya ada kandungan probiotik yang ada di sana, ya. Dan ini pun dalam uji ini apa namanya memiliki satu paten gitu ya, kemampuan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh, bisa untuk melawan bakteri, virus dan patogen-patogen yang lainnya, sehingga memang daya tahan tubuh kita itu memang akan meningkat sekali. Mereka sudah mempatenkan ini, ya, mempatenkan kemampuan dari uji ini, salah satunya adalah untuk imun system effect. Jadi peningkatan atau mengaktifkan sistem imunitas kita. Nah, itu beberapa kandungan yang dimiliki ya di dalam uji ini yang saya lingkari merah itu adalah Bifidobacterium longum dan bakteri asam laktat. Nah, dua bakteri ini yang kita sebut sebagai probiotik. Ya, ini kita sebut sebagai probiotik. Nah, banyak sekali penelitian-penelitian di dunia ini yang apa namanya, yang memanfaatkan kemampuan dari probiotik ini untuk bagaimana menyehatkan tubuh kita tuh melalui menyehatkan usus kita. Itu banyak sekali peranan yang dimiliki dalam probiotik. Oke, saya sedikit menjelaskan tentang ini ya. Jadi Bifidobacterium longum ini berfungsinya kalau kita konsumsi dalam tubuh kita atau memang sudah berada dalam tubuh kita, dia berfungsi untuk memecahkan karbohidrat dan menetralkan racun di usus. Ya. Nah, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa kekebalan tubuh manusia dapat meningkat itu setelah 2 minggu mengkonsumsi probiotik di Bifidobacterium longum. Jadi 20 minggu ya, 20 minggu. Jadi secara rutin kita konsumsi makanan yang mengandung probiotik ini, itu peningkatan imunitas kita itu akan lebih kuat sekali. Itu penelitian yang mengatakan begitu. Ya. Dan yang kedua adalah bakteri asam laktat. Jadi bakteri asam laktat ini memang normal berada dalam sistem pencernaan kita, itu bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat ya dan mengatasi diare. Ya. Nah, ini biasanya terdapat pada minuman susu ya, atau fermentasi seperti yogurt, tempe, keju dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi seringkali kan kita dengar anak-anak misalnya dalam kondisi diare yang berkepanjangan gitu ya, diare yang berkepanjangan, itu seringkali diberikan obat yang mengandung probiotik gitu ya, atau suplemen yang mengandung probiotik, karena fungsinya adalah untuk itu. Jadi dia bisa mengatasi diare. Nah, kita pun yang dalam kondisi sakit misalnya Bapak Ibu, yang kita mengkonsumsi antibiotika, yang dimana sekarang berbagai macam antibiotika yang kuat-kuat ya, golongan quinolon dan sebagainya gitu, itu sangat mengganggu kehidupan dari probiotik yang ada dalam usus kita. Nah, makanya penting sekali kita di samping kita mengkonsumsi antibiotika, kita juga harus bisa mengkonsumsi probiotik. Jadi kita bisa menambahkan itu. Ya apalagi sekarang ya Bapak Ibu, misalnya sudah sangat dari sekian bulan, sekian tahun gitu ya, mengkonsumsi ursukusi ini salah satunya, ya tentu probiotik dalam tubuh kita itu pasti selalu terjaga dengan baik. Nah, sekali lagi saya tekankan, kita tidak hanya terpaku pada ini, ya tidak terpaku pada makanan probiotiknya saja, tapi untuk menjaga keseimbangan kesehatan tubuh kita itu juga harus ada lifestyle kita yang lain yang memang kita harus jaga gitu ya. Nah, probiotik itu sudah dipastikan dapat membantu melindungi dan memelihara kesehatan sistem pencernaan ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam sistem pencernaan itu nanti akan ada satu kemampuan dia untuk menggerakkan pertahanan tubuh kita yang lain ya. Kemudian ada sensasi ke otak kita untuk bisa memberikan rangsangan kepada otak kita untuk mengeluarkan pertahanan yang lain juga. Itu makanya usus kita itu dijadikan sebagai otak kita yang kedua. Itu otak kita yang pertama ada di otak kepala, otak yang kedua kita itu ada hubungannya ya. Ada hubungan reaksi kimia yang terjadi. Nah, apa manfaatnya setelah kita mengkonsumsi probiotik? Yang pertama adalah menjaga kesehatan pencernaan di dalam tubuh kita. Ya,
kemudian mencegah pertumbuhan organisme penyebab dari penyakit, ya, memperkuat struktur dinding mukosa usus. Nah, ini hal-hal yang seperti ini adalah yang sangat penting buat imunitas kita, ya. Bagaimana pencernaan kita yang sehat, ya, itu secara otomatis daya tahan tubuh kita itu pasti akan baik. Ya, kenapa? Karena di saat pencernaan kita sehat, kemampuan dia untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang sehat yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi itu pasti akan kuat. Sangat percuma ya bila mana contohnya ya kita dalam kondisi pencernaan kita tidak sehat, ya banyak istilahnya banyak lubang-lubang, ya banyak luka misalnya. Kemudian kita sebaik apapun makanan yang kita konsumsi, dia kan tidak akan bisa menyerapnya dengan otomatis. Jadi percuma aja kita konsumsi makanan yang mahal-mahal mengandung gitu, tapi organ usus kita masih jelek, itu tidak akan memberikan hasil yang optimal. Ya, makanya sekali lagi lifestyle kita, ya, jadi kita sudah mengkonsumsi sekarang usukushi misalnya, ya, tapi jangan ditambahi dengan minuman alkohol misalnya. Jadi kita tidak perbanyak dengan racun-racun yang lain misalnya, ataukah misalnya kita konsumsi narkotika misalnya, ataukah kita merokok yang banyak misalnya, dan lain sebagainya lah. Jadi itu yang harus kita lakukan, ya. Kita sudah benahi dari sisi nutrisinya, yang lainnya juga kita harus lakukan menjadi lebih baik lagi. Nah, seringkali ada yang bertanya, sebaiknya saya mengkonsumsi probiotik itu kapan sih sebaiknya? Gitu. Ya, nah ini sebagai catatan saja ya. Jadi yang paling baik itu disarankan sesaat sebelum makan. Ya, sesaat sebelum makan. Jadi kita mengkonsumsi Subarasi ataukah mengkonsumsi usukushi misalnya yang mengandung probiotik itu memang sebaiknya sih sebelum makan. Ya. Nah, karena kenapa? Karena pada saat itu asam lambung kita diproduksinya tidak begitu besar. Nah, itu kan asam lambung sendiri kalau sangat kuat sekali itu akan bisa mengganggu ya pertumbuhan dari bakteri-bakteri baik itu juga, ya. Nah, baik itu pada lactobacillus atau bakteri asam laktat atau bifidobakterium, itu paling baiknya adalah 30 menit sebelum makan. Nah, ini yang seperti yang sudah disampaikan dari kita juga, tim medical expert juga memberikan satu saran-saran yang seperti itu, ya. Nah, apakah sesudah makan tidak baik? Tidak juga, gitu, ya. Jadi kita hanya menyarankan, ya. Kita hanya menyarankan sebaiknya memang sebelum makan. Tapi kalau kondisi tersebut tidak bisa kita lakukan, misalnya kalau sebelum makan pasiennya mengeluh sakit ulu hati misalnya, dan lain sebagainya gitu ya, dia lebih enak memakannya setelah selesai makan misalnya, ya nggak apa-apa, ya. Hanya saja manfaatnya akan sedikit berkurang, karena di sana ada asam lambung misalnya yang sudah mulai banyak diproduksi akibat dari makanan yang kita konsumsi, itu juga pasti akan mempengaruhi. Tapi tidak apa-apa. Sekali lagi ini hanya saran saja, ya. Nah, tentu yang perlu diperhatikan adalah agar manfaat dari probiotik ini bisa secara maksimal, itu harus dikonsumsi secara rutin setiap hari, ya. Oleh karena apa? Karena probiotik yang ada dalam makanan yang kita konsumsi seperti ini itu tidak bertahan lama di dalam pencernaan. Nah, jadi ada kondisi-kondisi yang memang keterbatasan seperti itu. Makanya disarankan konsumsi usukushi itu harusnya secara rutin dilakukan setiap hari. Nah, bagaimana cara kerja dari probiotik ini? Ya, dengan caranya telah menyeimbangkan jumlah bakteri di dalam usus. Ya, semakin banyak bakteri baik yang ada di dalam usus, maka semakin mudah bagi tubuh itu untuk melawan penyakit. Ya, nah, bakteri yang baik ini ataukah probiotik ini adalah melindungi lapisan usus, ya, sehingga meningkatkan kemampuan usus menyerap nutrisi. Nah, itu caranya kita. Jadi memperbaiki, melindungi lapisan usus, mukosa ususnya itu, sehingga kemampuan dia untuk melakukan penyerapan nutrisi itu menjadi lebih baik. Yang kedua, probiotik itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan dengan menyeimbangkan limfosit B dan limfosit T tadi. Jadi dia bisa memberikan sensasi kepada imunitas, memberikan rangsangan kimiawi begitu. Jadi kalau dia dalam kondisi yang seimbang, banyak
komposisinya, jumlahnya di dalam usus kita. Tentu rangsangan yang misalnya ada kuman yang masuk oleh usus misalnya, dia langsung memberikan suatu sensasi, suatu message gitu ke limfosit T ataukah limfosit B gitu yang ada di dalam tubuh kita, itu untuk langsung menyerang kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Jadi semakin, sekali lagi, semakin baik komposisi jumlah bakteri yang ada, atau probiotik yang ada dalam usus kita, itu secara otomatis imunitas kita akan jadi lebih baik. Ya. Tadi kita berbicara tentang dalam kandungan usus itu ada berbicara tentang probiotik. Nah, di dalam usus kita juga itu ada kandungan yang disebut sebagai Tacharacumbococoidan, ada L-glutathione dan resveratrol. Nah, ini pun 3 kandungan di dalam usus ini juga memiliki kemampuan untuk peningkatan daya tahan tubuh dari sisi yang lain. Ya, dari sisi yang lain. Kayak tadi, ya, probiotik memiliki manfaat yang lain, cara kerjanya juga yang berbeda. Sedangkan resveratrol, Tacharacumbococoidan, dan L-glutathione juga memiliki kemampuan yang spesifik. Ya, Tacharacumbococoidan itu memang memperbaiki sistem imunitas, ya, dan meningkatkan produksi antivirus dan antioksidan. Nah, itu. Jadi secara khusus memang Tacharacumbococoidan ini sebenarnya manfaatnya banyak, ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya ini saja. Jadi dia juga bisa untuk pengencer darah, bisa juga untuk kolesterol dan sebagainya. Tapi di sini kita berbicara tentang bahwa dia juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki sistem imunitas dengan meningkatkan produksi dari antivirus maupun antioksidan. Nah, ini adalah salah satunya adalah natural killer cell yang diaktifkan. Jadi kita tahu bahwa sel pembunuh alami dalam tubuh kita itu merupakan satu turunan dari limfosit yang merupakan satu sistem imun bawaan. Nah, jadi jumlah NK sel di dalam tubuh kita adalah 10-15% dari jumlah limfosit perifer di dalam darah kita. Nah, ini sel-sel disebut sebagai pembunuh alami karena sel-sel ini bisa langsung bereaksi tanpa membutuhkan aktivasi. Jadi setiap ada sel yang beda, misalnya sel tumor begitu yang muncul, itu dia langsung dia langsung kerja dan nanti langsung bunuh gitu. Ya. Nah, makanya ini seringkali NK sel ini dijadikan sebagai satu ikon tersendiri, ya, dari dia bisa menjalankan fungsinya untuk membunuh istilahnya sel-sel yang tidak normal dalam tubuh kita. Inilah yang diaktifkan dari Tacharacumbococoidan. Kemudian ada glutathione. Glutathione ini adalah mother of antioksidan. Jadi ibunya antioksidan. Jadi ya kita lihat dari manfaatnya ada peningkatan sistem imun. Jadi memainkan peranan penting dalam fungsi kekebalan tubuh melalui produksi sel darah putih dan merupakan salah satu agen dari antivirus. Jadi ini banyak sekali produk-produk yang memanfaatkan glutathione ini sebagai sebagai makanan kesehatan yang untuk peningkatan imunitas, ya. Jadi ini juga terkandung di dalam usus. Demikian juga untuk resveratrol, Bapak Ibu. Jadi resveratrol ini adalah konsentrasi resveratrol yang sangat tinggi, itu ada di dalam anggur yang sudah difermentasikan. Jadi resveratrol ini identik sama anggur, jadi memang konsentrasi tertingginya dalam buah itu ada di buah anggur yang sudah difermentasi. Jadi ini banyak sekali dipakai pada saat kemarin di masa-masa COVID kemarin, ya. Jadi resveratrol ini berbagai macam produk-produk yang lain. Nah, di dalam ursupusi itu juga sudah dikandungin juga di sana. Jadi ada juga di sana. Dan memang salah satu manfaat dari resveratrol itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi, nah kalau kita berbicara seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kandungan dari ursupusi ini memang benar, akhirnya kita bisa membuktikan bahwa di sana ada probiotik, di sana ada L-glutathione, di sana ada resveratrol, di sana ada Tacharacumbococoidan yang kita ceritakan tadi. Itu semuanya berbicara tentang kekebalan tubuh, semuanya berbicara tentang imunitas tubuh. Jadi apa lagi yang kita sanksikan gitu terhadap produk ursupusi ini? Dan memang benar bahwa dia mengklaim memang memiliki kemampuan sel imun activating effect, jadi kemampuan memberikan efek peningkatan kekebalan tubuh yang sudah dipatenkan.
Nah, jadi ceritanya, kalaupun misalnya ada banyak kuman yang kita ada di sekeliling kita, tapi sepanjang daya tahan tubuh kita seimbang, sepanjang daya tahan tubuh kita baik, tentu kemampuan kita untuk menangkal kuman-kuman tersebut akan menjadi lebih baik lagi. Ya, tentu ada protokol-protokol kesehatan yang memang kita juga harus lakukan, ya, seperti bagaimana tempat masuknya itu kita hindari, kita jaga, ya, dengan cara apa? Dengan memakai masker misalnya, ya. Bagaimana tangan yang sebagai salah satu organ kita untuk makan, untuk memegang sesuatu itu terhindar semuanya dari kuman-kuman. Jadi kita disuruh harus cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, walaupun ada kuman dengan kekuatan apapun, tapi kita proteksi diri dengan memakai masker, contohnya, ya, mencuci tangan dengan baik, ditambah dengan imunitas tubuh kita dengan bagus, tentu potensi kekhawatiran kita terhadap kuman-kuman ataukah penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang belakangan ini terjadi, ya tentu itu kan lebih minimal. Paling tidak kita tetap dalam kondisi yang sehat. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke Pak Angga. Silakan Pak Angga. Oke, Dok. Ini ada yang tanya dari tadi di awal-awal dan ada beberapa yang tanya. Ini berarti kita lagi ngomongin virus itu berarti sangat cocok untuk yang sekarang kan, Dok? Maksudnya ada kayak Justin Bieber. Justin Bieber itu kita tahu dia tadi mau konser, sekarang ditunda karena wajahnya katanya lumpuh sebelah. Itu kena virus langka yang namanya Ramsey Ya. syndrome ya kalau nggak salah. Ya. Itu udah ininya nggak sih, Dok? Kira-kira gara-gara apa ya? Kok saya cari dari tadi tuh kayaknya belum ada artikel atau gimana gitu loh. Ya, memang kita pun juga masih belum jelas ya apakah itu memang yang pertama begini, bahwa memang virus itu memang ada kan di sekeliling tubuh kita. Nah, kebetulan saja mungkin dia yang terkena gitu, ya, terkena, kembali lagi ke daya tahan tubuhnya, ya, tempat akses masuknya virus tersebut ada dan dia terpapar dalam kondisi tertentu di sana, kemudian daya tahan tubuhnya juga sangat lemah pada saat itu, ya sudah kena lah. Jadi sebenarnya kata kuncinya ya sebenarnya di situ aja. Sepanjang virusnya tersebut tidak ada di dalam sekeliling tempat tinggal kita misalnya, ya, ini contoh ya, misalnya kita berada dalam satu ruangan yang tertutup, ya, virus COVID-nya misalnya di sana tidak ada, ya, walaupun misalnya kita tidak ada tuh maksudnya tidak ada yang kena penyakit COVID gitu ya. Nah, walaupun kita buka masker contoh, ya tentu kita tidak akan kena gitu, karena apa istilahnya penjamunya tidak ada gitu, ya, mikroorganismenya tidak ada. Tapi kalau misalnya walaupun kita sendiri misalnya dalam satu ruangan dan di situ memang kebetulan ada mikroorganismenya dan kita tempat masuknya kita tidak halangi, misalnya terhirup dari hidung masuk dia sampai ke pernapasan dan menimbulkan penyakit yang ditunjang oleh daya tahan tubuh kita juga sangat lemah dalam saat itu, apakah tubuh kita belum memiliki kemampuan humoral, antibodi terhadap kuman tersebut, virus tersebut, ya kita pasti akan kena. Gitu. Contohnya kayak Justin Bieber itu. Oke, kalau dilihat dari case-nya yang baru banget ini, untuk kita jaga tuh kira-kira konsumsi Utsukushi aja cukup untuk menangkal virus atau ada subarasinya juga sih, Dok? Kira-kira aja gitu kan, kita nggak tahu ya, maksudnya tiba-tiba ntar virusnya ternyata ada di Indonesia atau apa. Kalau untuk sekarang kan emang mungkin belum. Tapi untuk kita biar jaga, karena kita kan nggak tahu virus ada di mana aja, itu kalau menurut dari Dokter Buana, takaran yang pas berapa? Ya, kalau saya sebaiknya dikombinasi antara subarasi sama Utsukushi. Itu yang pertama. Nah, kenapa penting? Kenapa penting subarasi yang dimaksudkan di sini lah? Tadi itu proteksi eksternalnya itu. Nah, kulit kita kan harus terjaga dengan baik. Mukosa kita kan juga harus terjaga dengan baik. Gitu. Jadi untuk menjaga itu kan tentu ada sel-selnya itu kan harus dengan kondisi yang sehat juga. Nah, fungsi subarasi itu ada di sana. Untuk sel regeneration effect-nya itu ada di sana. Nah, untuk yang Utsukushinya itu masalah daya tahan tubuh tadi. Gitu. Nah, minimal kalau kita berbicara dalam kondisi yang kayak pandemi kemarin begitu kan, itu kan kita selalu memakai rumus 1:2. Jadi kalau kita dalam kondisi sehat ya paling minimal 1 subarasi, 2 Utsukushi kan gitu. Kalau kita ingin
meningkatkan kemampuan kita, berarti kan minimal 2 subarasi, 4 eksekusi kan gitu. Ya kalau misalnya kita ingin apa namanya daerahnya tersebut daerah yang sangat pandemi misalnya gitu ya. Ataukah kita memang ingin bepergian ke luar yang kita tidak tahu tempat tersebut apakah sudah ada infeksi di sana apa tidak. Ya, saya menyarankan seperti itu. Jadi minimal 2 subarasi, 4 eksekusi itu minimal sehari. Oke. Kira-kira gitu, itu semoga menjawab. Tadi ada yang tanya, oke, ini juga ada yang tanya lagi. Kalau untuk luka-luka karena sakit diabetes, baik di tangan ataupun di kaki, lebih membantu apa? Tidak, kalau Utsu Suba di samping juga minum, ditaburkan di luka-lukanya. Nggak sampai harus begitu sih ya. Yang pertama kalau ada luka oleh karena diabetes ya kita harus bersihkan lukanya dulu ya. Nah, Oke. karena apa? Kenapa kita harus membersihkan luka? Karena di sana adalah tempatnya kuman itu bersarang. Jadi kita harus bersihkan dari infeksi itu sehingga kemampuan dari regenerasi sel akibat dari kita minum subarasi misalnya, daya tahan tubuh kita akibat dari kumannya sudah banyak yang dibuang dari pembersihan luka tersebut itu akan menjadi lebih optimal ya. Gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan produk tapi luka yang sudah parah begitu itu tidak dibersihkan. Jadi kalau misalnya dibawa ke dokter bedah, ya spesialis bedah misalnya disarankan untuk di debridement namanya, dibersihkan lukanya, itu lakukan. Itu dulu langkah yang pertama dilakukan. Nah, baru disupport dengan subarasi dan usukusi. Gitu. Ya, di samping untuk menurunkan gula darahnya, gitu Pak. Jadi itu paling penting. Oke, tapi terus kalau saya boleh kasih tips juga, itu mungkin untuk di luka diabetes itu, kalau misalkan udah mulai mengering ya, udah mulai nggak basah lagi, artinya nggak basah tuh benar-benar udah nggak berdarah, atau udah nggak benyek atau yang kayak gimana, udah kering. Nah, nanti kalau untuk mungkin mau biar lebih cepat lagi, nggak ada bekas atau apa, boleh dicoba sensei suru diolesin. Ya. Jadi yang dioles itu serum ini sensei suru, karena sensei suru selain dia serum kecantikan juga, banyak juga yang kayak kombinasinya itu justru kayak misalkan gini loh, saya ada luka nih, kalau saya konsumsi Subarasi misalkan mungkin teregenerasi dengan baik, pemulihan lebih cepat, oke, udah tinggal sisa bekas. Nah, bekasnya ini mengganggu, nah biasanya dipakai sensei suru biar bisa membantu juga untuk ngilangin bekasnya ya teman-teman, gitu. Lengkap banget ya, Ya, lengkap banget. betul sekali. Jadi bekas luka yang kelihatan masih belum bagus gitu ya, banyak jaringan parut misalnya, atau warna kulitnya agak beda dengan warna sekitarnya, ya gunakan aja sensei suru gitu ya, dengan manfaatnya. Gitu. Oke, nah ini juga ada yang tanya lagi. Nah ini pertanyaan general gini bagus nih menurut saya. Ya dok, kalau misalkan konsumsi, saya susah BAB gitu ya dok ya. Maksudnya let's say kita bilang, saya pernah bahas ini dulu. Cuman misalkan orang tuh beda-beda. Ada yang kayak saya, contohnya saya rutin setiap hari 2 kali, pasti pagi dan malam. Tapi ada juga orang yang nggak susah, malah bukan nggak rutin lagi, malah susah untuk BAB gitu loh. Ya. Itu bagusnya konsumsi dua-duanya atau konsumsi satu. Maksudnya ini kita ngomongin bukan dalam artian oh iya saya mampu beli dua-duanya, saya minum dua-duanya aja, enggak. Ini andai kata misalnya gini dok, kita hanya bisa pilih satu, kita cuma entah Utsu atau entah itu Suba. Nah kira-kira kalau menurut dokter bagusnya itu kita konsumsi yang apa sih? Kalau dari sisi manfaatnya untuk pencernaan itu ke usukusi dia. Okay. Ya, kalau untuk pencernaan ya, dalam hal ini untuk proses BAB misalnya yang tadinya tidak bisa ataukah 2 hari sekali misalnya, itu kan tidak normal ya dari bilang, apakah apalagi kalau seminggu sekali gitu kan kan tidak normal sekali ya. Itu kita berikan usukusi, ataukah dalam kondisi diare gitu misalnya ya, dalam kondisi diare itu pun juga kita berikan usukusi gitu. Oke, next ini juga ada yang tanya lagi, dok kalau
Oh, kalau untuk yang tensinya rendah, justru kan kita di Subarasi ini kan ada paten anti hipertensi ya dok Anti ya. hipertensi ya. Nah, tapi kalau untuk yang tensinya rendah, ini sebenarnya udah pernah dijelasin, cuman nggak apa-apa. Jadi biar nge-refresh lagi pengetahuan teman-teman mungkin tentang produk, jadi biar bisa lebih paham lagi. Gimana dok kira-kira kalau untuk tensi rendah nih, tensi saya rendah justru malah bukan tinggi. Kan padahal kan tuh paten kita nih anti hipertensi ya. Boleh nggak sih Ya, konsumsi Subarasi? Atau mungkin contoh satu lagi, saya tensinya biasa-biasa ya, tapi saya mau konsumsi Suba buat biar sehat dan lain-lainnya. Boleh nggak sih dok? Lalu boleh. ntar malah jadi rendah Ya, lagi, enggak. kerendahan gitu kan. Enggak, fungsinya anti hipertensi dalam Subaras itu bukan seperti itu. Jadi yang membuat yang tinggi direndahkan, kemudian yang rendah direndahin lagi, bukan bukan seperti itu. Jadi dia memiliki satu kemampuan yang spesifik di dalam tubuh kita. Tubuh kita pun mencari keseimbangan ya. Ya, jadi kalau dalam kondisi rendah, tentu rendah itu maksudnya apa sih yang menyebabkan rendah? Kan begitu ya. Apakah ada kemampuan dari jantungnya, misalnya sel-sel otot jantungnya, misalnya yang memang lemah sehingga memang tekanan darahnya menjadi lemah. Kemudian adakah apa namanya sel-sel di dalam pembuluh darahnya yang menyebabkan seperti itu, ataukah memang dia kekurangan darah gitu, yang menyebabkan tekanan darahnya rendah. Nah, kondisi-kondisi yang kekurangan-kekurangan itu, kejelekan-kejelekan itu bisa diperbaiki dengan Subarasi. Gitu. Ya, jadi Subarasi memang memiliki paten sebagai anti hipertensi, tapi bukan berefek pada orang yang tekanan darah rendah itu kan direndahkan, bukan. Ya memang dia spesifik ya, dan cara kerjanya pun memang spesifik untuk itu, untuk tekanan darah yang tinggi menjadi lebih rendah sehingga menjadi normal. Jadi nggak apa-apa minumin tekanan darah rendah ya minumin Subarasi aja nggak apa-apa, jangan khawatir. Oke, itu ya. Jadi mungkin dokter juga bisa ini dok. Ini karena lagi topiknya begini, mumpung udah masuk pertanyaan, mungkin bisa dijelasin juga katanya misalkan ada yang punya sel asing di tubuhnya, kayak let's say kita bilang tumor atau kanker. Apakah kita dengan konsumsi Subarasi malah jadinya nanti selnya malah berkembang dan lain-lain apa kayak gitu-gitu loh dok? Oh, bukan. Itu kalau sel-sel yang asing itu kan tidak spesifik, berbeda susunan selnya dengan organ tubuh kita kan gitu. Nutrisinya pasti berbeda. Nah, sel-sel asing itu dia dapat hidupnya itu kan dari sel yang dia makan. Yang makan di inangnya itu dia hidupnya dari sana. Dia bukan mengambil nutrisi dari tubuh kita, bukan. Nah, sedangkan nutrisi yang kita konsumsi itu fokus untuk menyehatkan sel-sel tubuh kita. Itu jadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kuman di dalam tubuh kita, oh jangan-jangan nanti kumannya tersebut ikut gemuk gitu kan, atau ikut sehat dia setelah kita konsumsi, bukan seperti itu. Nah, karena pencernaan kita itu kan memang untuk menjaga kesehatan sel-sel tubuh kita. Jadi termasuk nutrisi kesehatan, misalnya Subarasi yang kita konsumsi atau substitusi yang kita konsumsi dengan berbagai macam nutrisinya tersebut. Kita konsumsi memang fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi buat sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, menyehatkan tubuh kita, bukan untuk kuman yang sedang ada dalam tubuh kita. Justru dengan kemampuan organ kita menjadi lebih bagus, daya tahan tubuh kita bagus, ya, kemudian jumlah leukosit, kemampuan dari tentara-tentara yang menjaga kesehatan kita menjadi lebih bagus, nah kumannya pasti akan lebih cepat untuk dieliminasi kan gitu. Jadi konsepnya begitu ya. Oke, ini juga ada dok izin bertanya lagi, khusus untuk herpes ya katanya. Katanya kan itu kalau tidur bisa kambuh karena daya tahan tubuh. Apakah dengan konsumsi Suba dan Usu virusnya bisa hilang total? Herpes apa? Tidur. Khusus untuk herpes, katanya kan itu tidur. Maksudnya itu tidur, herpes itu apa ya? Saya juga nggak paham apa maksudnya virusnya Oh, tidur gitu loh, nggak aktif virusnya atau tidur apa. gitu, tidak Ya, aktif ya, itu ya. maksudnya. Ya, Ya, ya. dan bisa kambuh karena daya tahan tubuhnya lemah justru, jelas. Apakah dengan konsumsi Suba dan Usu bisa hilang total? Maksudnya hilang total nih, maksudnya udah lu tidur deh gitu, lu tidur selamanya atau apa gitu loh mungkin ya maksudnya. Ya, kalau sudah pernah kita terkena virus, itu tubuh kita pasti memiliki antibodi dia. Ya, virus itu kebanyakan memberikan satu antibodi ya. Nah, ini contoh ya kayak herpes, kalau misalnya kayak cacar air lah misalnya ya, kayak cacar air misalnya kita sudah memiliki daya tahan tubuh yang tumoral istilahnya, antibodi gitu,
biasanya kita tidak akan pernah kena lagi itu ya, kecuali kalau cacarnya dia memiliki strain yang berbeda ya, seperti COVID misalnya ya. Kalau COVID-nya yang kita tahu dia memiliki banyak tipe gitu ya, banyak tipe, ada Omikron, nanti ada Delta, ada Beta, nanti gitu dan sebagainya ya. Nah, itu bisa juga kena. Tapi kalau dia kayak cacar air, dia tidak memiliki satu kemampuan dia untuk memutasi begitu, ya tentu dia tidak akan kena. Nah, kenapa pernah kita kena cacar air kedua kalinya, herpes yang kedua kalinya, misalnya seperti itu? Ya karena strain yang masuk itu berbeda. Jadi tubuh kita tuh belum mengenali virus yang masuk yang kedua, yang ketiga seperti itu. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi bukan yang ada di dalam tubuh kita tuh akan relapse kembali begitu, bukan. Itu karena memang dia terkena virus yang baru lagi. Jadi gitu. Jadi dengan kemampuan Subarashi maupun ursukushi yang kita konsumsi, ya itu prakteknya adalah untuk meningkatkan imunitas saja. Gitu. Oke, next. Ini setelah ini katanya ada yang mau tanya, Dok. Nanti mau tanya secara langsung. Ini saya bacain dulu nih pertanyaan. Dok, kalau untuk hyperteroid, mah dan jantung, ini mungkin dia nggak sebutin umurnya, Dok. Cuman as in general aja lah kita bilang kayak umur mungkin 40-an atau 50-an gitu ya, Dok. Kalau saran dari dokter, walaupun kita tahu semuanya kita harus start dari takaran kecil, cuman takaran kecilnya kalau untuk komplikasi 3 penyakit ini, kira-kira kalau menurut dokter ini konsumsi berapa banyak sih? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu Subarasinya itu minimal ya, minimal itu 2 saset minimal. Sedangkan ursukusinya itu bisa ke 4 saset. Ya, kalau kita mau naikkan lagi itu silakan aja. Tapi saya berbicara minimal ya, kalau misalnya kita memiliki umur ya 40-50 tahun ya. Tapi kalau misalnya dia golongan usia tua ya. Nah, saya sekali lagi saya paling sering memberikan satu saran itu kita coba memulainya dari dosis yang kecil gitu. Ya, dosis yang kecil karena bagaimanapun usia tua itu memiliki organ yang agak lebih rentan, sehingga kemampuan dia untuk menerima nutrisi yang superfood ini dia tuh nanti takutnya agak terkejut gitu. Nah, kalau dia sudah mulai stabil baru kita naikkan gitu. Itu saran saya, Pak. Oke. Nah, ini ada yang mau tanya langsung. Saya izin unmute dulu. Ini saya udah mempersilakan untuk bicara. Ini ada kayaknya Ibu Hazrah Bibi harusnya. Ini sebentar saya. Silakan, ini udah ke unmute, Bu. Halo, terima kasih Mas Angga. Ya. Selamat pagi, Dokter. Sore, Ibu. Dok, saya cerita dulu ya sedikit. Jadi sebulan sebelum puasa itu kan tangan saya kesemutan. Hampir sebulan lah sampai setelah Lebaran. Terus saya minum Suba diselang Utsu. Seminggu setelah saya minum, badan saya tuh lemes sekali, lemes semuanya. Sampai ada 5 hari saya nggak bisa bangun sampai yang finishnya itu tanggal 21 Mei itu sampai pingsan saya di IGD, pingsan. Nah, setelah cek darah, HB gula normal, tensi juga normal. Akhirnya cuma dikasih suntik vitamin, terus sama karena mahnya agak dikasih obat suntik mah juga, udah pulang. Seminggu kemudian, ini baru seminggu aja nih saya minum terus tuh si Utsu sama si Suba. Memang saya seling. Seminggu kemudian, baru seminggu ini saya juga masih lemes nih. Baru Sabtu kemarin, Seninnya saya diare. Sabtu saya diare, Seninnya saya nggak kuat, melilit, saya masuk rumah sakit lagi, IGD. Itu tapi setelah cek hasil virus, itu nggak ada virus, leukosit bagus, semua bagus. Cuman kaliumnya rendah karena diare tadi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa yang menyebabkan saya bisa jadi tubuhnya lemes banget sampai benar-benar saya nggak bisa, yang pada akhirnya sampai pingsan, terus yang seminggu kemudian saya diare tuh, Dok.
apakah itu memang detox atau memang ada hal lain ya, Dok? Ya, dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Hajrah, Dok. Bu Bu Hajrah. Hajrah. Bu Hajrah ya. Oke, Bu Ya. Hajrah. Kondisi yang seperti ini tidak umum terjadi ya pada seseorang yang minum subarasi sama utsukushi ya. Tidak umum terjadi ya. Tapi bisa juga terjadi pada spesifik orang-orang tertentu. Nah, ini yang kita sebut sebagai detox-nya itu. Ya, proses detox itu masing-masing orang berbeda-beda dia, berbeda-beda penampakannya ya, klinisnya yang dimunculkan ya. Tapi itu bukan maunya Subarasi sama Utsukushi membuat kondisi seperti itu, bukan. Itu memang spesifik orang-orang tertentu. Karena ada pasien atau ada orang yang tidak mengalami detox. Ya, aman-aman saja gitu. Ya, tapi ada juga yang seperti Bu Hajrah rasakan, Bu Hajrah alami gitu. Nah, makanya karena seringnya seperti itu, ketakutan saya begini Bu Hajrah. Jadi bagi pasien-pasien yang memang sensitif, memiliki riwayat misalnya mengkonsumsi vitamin dia sering gemetar misalnya gitu ya, vitamin gemetar, mengkonsumsi suplemen dia jantungnya berdebar seperti itu. Nah, di saat memiliki kondisi-kondisi yang seperti itu, di saat kita ingin mengawali lagi mengkonsumsi produk-produk, apalagi ini superfood begini, itu yang harus hati-hati. Hati-hatinya itu adalah coba dosisnya yang diperkecil dulu, jangan langsung mengikuti dosis saran dari kami ya. Saran kami itu kan saran yang general ya, saran yang general. Tapi untuk pasien yang sudah memiliki histori seperti itu memang harus dikendalikan dosisnya. Kita mulai dari setengah dulu misalnya. Itu pun jangan langsung digabung ya. Misalnya Subarasi dulu deh setengah gitu ya. Cuman kita lihat reaksinya lagi 3-7 hari gitu ya. Nah, kalau aman-aman saja coba deh naikin jadi 1 saset gitu. Nah, coba diamati selama seminggu. Kalau tidak terjadi apa-apa, mungkin dicampur lagi sama utsukushi. Utsukushinya pun coba mulai dari setengah saset dulu. Intinya kan sebenarnya kita menginginkan kedua produk ini masuk ke dalam tubuh kita kan, tanpa mendapatkan satu respon apapun. Kan itu sebenarnya kita tidak ingin berkejar-kejaran. Harus mencapai target dalam sehari itu saya harus minum 2 Subarasi, 4 utsukushi gitu. Nah, itu kan suatu target. Memang target kita akan ke sana, tapi kita mencapainya itu dengan smooth lah gitu, tanpa ada rasa ketidakpercayaan sama produk ya. Akhirnya dianggap ini saya menginginkan sembuh kok jadinya saya tambah sakit lagi kan gitu ya. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya seperti saran yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, setiap saya memberikan seminar seperti ini, satu, bagi orang-orang yang memiliki sensitivitas yang tinggi seperti itu tolong hati-hati. Yang kedua, pada orang-orang tua ya, pada orang-orang tua itu dosisnya jangan langsung tinggi gitu ya. Yang ketiga, pada orang-orang yang memiliki penyakit kronis yang sudah bergejala berat ya, itu tolong dihati-hati. Jadi karena yang namanya daya tahan tubuh sudah sangat rendah sekali, ya, kemampuan organ untuk menerima itu sudah sangat rendah sekali. Jadi sensitivitas tubuhnya itu sangat rentan sekali, sensitif sekali. Bukannya di awal-awal bukannya mendapatkan manfaat, tapi itu ada detox yang sangat berat dan mengakibatkan dia menyetop konsumsinya itu. Padahal manfaatnya lebih besar daripada detoxnya itu. Itu yang saya sampaikan. Oke, Dok. Baik, Dok. Terima kasih. Dok, boleh Ya. satu lagi, Dok? Silakan. Ya. Ini si calon pasien saya, calon customer saya. Dia itu anaknya lupus dan apa namanya banyak juga sih penyakitnya. Nah, kalau itu sebaiknya saya memulainya Suba saja atau Utsu atau bagaimana, Dok? Dan coba mulai dengan Subarasi, dosisnya yang kecil aja, Bu. Karena kalau namanya lupus itu kan dia ini istilahnya tuh di dalam tubuhnya tidak ada yang keseimbangan gitu ya. Coba diberikan dengan dosis yang kecil. Mau 1/4 saset silakan dulu deh. Sampai kita amati reaksi dari tubuhnya. Subarasi dulu ya, nanti kalau memang sudah stabil bisa digabungkan dengan utsukushi. Baik, ya. Dokter, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Angga. Sama-sama Bu. Thank you. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini mungkin kita pertanyaan lagi.
agak menyimpang dari tema. Oke, Dok, ada yang tanya untuk leukemia. Produk EFC apa yang bisa membantu kira-kira? Ya, kalau saran saya kedua-duanya. Ya, kedua-duanya. Kenapa kedua-duanya? Ya, karena leukemia kan itu kanker ya, kanker. Nah, di sana ada peningkatan daya tahan tubuhnya melalui eksekusi juga di sana. Nah, kemudian leukemia namanya kanker yang pasti kan mempengaruhi sel-sel yang lain, ya organ-organ yang lain. Organ-organ juga membutuhkan satu proses regenerasi juga itu. Nah, di sana membutuhkan subarasi gitu. Jadi konsepnya begitu. Kalau kanker saran saya bukan hanya eksekusi saja, tetapi subarasi juga dimasukkan. Ya, karena kanker itu pasti mematikan sel-sel yang lain, yang sel-sel yang masih sehat, tentu itu juga harus diregenerasi cepat, begitu. Nah, di samping sel kankernya memang harus dibunuh itu melalui pengaktifan dari NK sel itu. Nah, maka dibutuhkan eksekusi. Ya itu. Oke, Dok, tanya Dok mau tanya kalau untuk sensei suruh bisa untuk vitiligo. Kira-kira bisa nggak sih Dok vitiligo sebentar? Kalau vitiligo itu kan memang kehilangan pigmen ya. Ya, yang Kehilangan biasa kayak pigmen. bercak-bercak putih itu ya. Ya, kehilangan pigmen dia. Apakah kalau saya karena di usukusi di sensei suruh di sana kan juga ada marine placenta ya. Nah, kalau kita berbicara tentang regenerasi sel ya kalau saya sih ada pengharapan ya gitu bahwa itu juga bisa diperbaiki. Nah, sekarang bahkan masalahnya adalah sensitivitas tubuh kita, kulit pada pasien itu sensitif nggak dengan sensor suhu kan gitu aja sekarang. Yang kedua, berapa besaran olesannya, dosisnya berapa kali dalam sehari ditingkatkan gitu ya. Nggak ada salahnya dicoba itu ya. Ya, apalagi dicoba kalau bisa dikombinasi misalkan Ya. pakai sensei suruh terus pakai itu juga ya. Maksudnya pakai suba juga, pakai utsu juga. Ya. Gitu, oke. Tanya dong, dokter saya setiap bangun tidur, betul. Kalau untuk setiap bangun tidur, tumit tuh kayak berasa sakit, tapi kalau ada aktivitas perlahan sakitnya hilang. Itu karena apa? Kira-kira kalau yang ditumit sakit, wah banyak banget kayak kalau yang tumit sakit Nggak ya. spesifik sih gitu kalau. Bisa karena Apa sih, maksudnya kemarin. kalau untuk yang ini itu kayak bisa tumitnya ada nyeri atau apa-apa gitu. Kalau misalkan emang belum spesifik, mungkin belum konsul juga gitu kan. Ya. Belum ada hasil apa-apa juga dari dokter ya nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dicoba kan Mau gini loh, dicoba ya nggak maksudnya apa-apa ya. iya, maksudnya jangan bikin seakan-akan kayak produk kita ini itu obat gitu loh. Jadi ya betul. kayak harus tanya, oh kalau saya misalkan ini, saya boleh nggak ya konsumsi ini? Jelas boleh, pasti pertanyaannya semuanya boleh teman-teman. Karena kita ini makanan satu, dan yang kedua, kayak misalkan itu tadi kita contoh itu aja, tumit sakit kira-kira, tapi mungkin nggak tahu ya penyebabnya apa gitu. Cuman sarannya harus konsumsi apa? Karena mungkin ibu atau bapak ini yang tanya juga mungkin belum tahu tumitnya itu bisa sakit kenapa. Ya alangkah baiknya kalau misalkan ya udah dicoba aja, kan sama aja kita makan juga gitu kan. Kita konsumsi aja subarasi utsukushi dulu, mana tahu hilang atau mungkin nanti baru ada waktu mungkin bisa ke dokter atau kemana untuk cek kalau semakin mengganggu. Baru kan bisa ditanya nanti itu kenapa. Nah dari klaim apa? Dari vonisnya dokter, aduh serem banget bahasa vonis dokter. Dari setelah ke dokter, diagnosisnya, setelah dapat diagnosis dari dokter, baru kan teman-teman tahu kenapa, baru dari situ kita bisa tahu tuh, oke, lebih fokusinnya di ini ya, lebih fokusinnya di ini karena ya. peradangan, apakah karena kolesterol misalnya gitu ya, itu yang spesifik begitu baru bisa kita berikan saran-saran ya. Yes. Tapi kalau misalnya itu belum terdiagnosis, bapak ibu mau coba ya silakan aja, kan itu makanan kesehatan bukan obat. Ya, jadi boleh banget dicoba. Maksudnya ya mana tahu kan kalau misalkan teman-teman katanya ini ada yang nyeri tumit terus konsumsi suba misalkan atau konsumsi utsu, kita nggak tahu. Terus tiba-tiba udah nggak nyeri lagi setiap bangun tidur kan jadinya
ngirit juga, nggak usah ke dokter kan. Ya itu aja justru kan. Tapi ya tetap kalau emang mulai mengganggu lagi atau apa ya ke dokter, pasti harus Ya. konsultasi. Oke. Nah, dok, nah, kalau untuk asam urat, mengalami kesulitan bergerak di bagian kiri, tensi tinggi dengan gula darah, dengan gula rendah, dan kolesterolnya itu normal. Apakah cukup konsumsi suba aja? Kalau misalkan konsumsi suba aja, cukup nggak kalau 2 kali 1, dok? Cukup. Cukup ya? Ya, minimal. Minimal. Oke. Ya. Dok, mau tanya. Nah, dok mau tanya kalau osteoartritis bisa nggak dibantu kira-kira? Ya, osteoartritis itu kan suatu proses inflamasi ya di dalam persendian. Gitu ya. Ya, banyak pasien yang sudah merasakan manfaatnya ya. Kalau namanya peradangan begitu kan itu yang paling tepatnya pemakaian anti radang kan gitu ya, pemakaian anti radang. Di Subarasi juga ada anti radang, di Utsukushi juga ada anti radang ya. Kalau saya lebih menyarankan minum kedua-duanya gitu ya, karena dalam osteoartritis itu pasti ada kerusakan sel di sana. Anti radangnya juga memang harus ditambahkan untuk menekan proses peradangan itu kan. Jadi lebih alangkah baiknya memang kedua-duanya konsumsi. Oke. Sebentar. Oke, saya dari sini. Thank you, dok. Alhamdulillah tingkat kepahaman saya tentang fungsi produk, terutama penggunaan pada beberapa penyakit saya jadi paham. Mantap, dokter. Jelas, itu justru tujuan kita dari seminar ini ya, terlepas dari buat teman-teman mungkin ada yang mau konsultasi tipis gitu kan, bisa langsung kayak tadi Bu Hazra. Ada juga ini juga kita undang Dokter Buana untuk bantu isi Zoom hari ini di seminar kesehatan ini juga sebenarnya tujuan utamanya itu buat biar teman-teman tahu gitu loh. Maksudnya kita nggak mau bikin semua orang yang ikut Zoom ini jadi dokter ya, bukan. Cuman maksudnya seenggaknya teman-teman tuh jadi lebih paham, lebih tahu. Maksudnya kayak, oh ini produk ini bisa untuk ini. Nah cara pikirnya gimana ya? Kok produk ini bisa membantu tapi kok bukan obat? Gimana ya cara pikirnya? Nah itu kan bisa membantu pengetahuan teman-teman juga. Jadi teman-teman juga bisa jadi punya pengetahuan untuk diri sendiri. Terus kalau emang teman-teman itu leader atau punya prospekan yang mungkin user produk dan lain-lain gitu, teman-teman bisa bantu jelasin juga gitu kan sebenarnya. Ya. Oke, dok, jika alergi debu dan nah kalau untuk alergi menyebabkan sinus saya kumat, hidung mampet dan bersin-bersin nggak berhenti-berhenti. Kalau mau konsumsi Utsu atau Suba. Apakah alergi seperti itu bisa terbantu dengan produk AFC? Nah, kalau mau terapi, menurut dokter minimal berapa lama sih, dok? Ya, banyak juga sih pasien yang alergi gitu ya. Seperti ini anak saya ya, sendiri ini testimoni nih. Anak saya kalau pagi-pagi itu pasti bersin-bersin ya. Bangun pagi itu pasti bersin gitu. Ya, setelah konsumsi Subarasi, dulu kan namanya SOP ya. SOP 100 itu dia alerginya langsung nggak pernah muncul lagi gitu ya. Dulu paling sering itu minum obat anti alergi ya. Setelah minum itu memang sih membaik, tapi kan kita nggak ingin anak saya nggak terus-terusan minum obat gitu ya untuk anti alergi. Pengalaman saya itu adalah Subarasi ya, atau kayak SOP 100 itu ya. Nah, apakah perlu nggak dengan Utsukusin? Ya, Utsukusin di sana juga ada kandungan untuk untuk antioksidan, itu juga sebagai untuk menekan untuk alergi juga di sana. Itu silakan, kalau mau kombinasi dengan Utsukushi juga silakan, kalau mau Subarasi saja juga silakan, mau Utsukushi juga itu silakan aja. Itu tidak spesifik sebenarnya. Ada alergi itu adalah fungsinya dari Subarasi gitu, tidak spesifik, tapi memang karena kedua-duanya memiliki kandungan yang memiliki kemampuan untuk sebagai anti radang di sana, itu silakan aja, mau Subarasi mau Utsukushi silakan, mau dikombinasi pun itu lebih baik lagi gitu. Ya. Oke. Dok, mau tanya, saya ada benjolan di payudara kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Sengaja tidak ke kontrol ke dokter, bukan takut dioperasi, tapi karena ada alergi antibiotik. Munculnya di hari ketiga. Saya konsum Utsu 1 kali 1.
saya tuang di bawah lidah, tapi kenapa lambung saya malah sakit melilit sampai 5 hari nonstop. Nah, ini. Yang Mungkin pertama ya, Mas. pertanyaannya itu juga apakah itu proses detox atau apa gitu? Ya. Tapi yang saya mau jawab dulu yang pertama. Kalau masalah tumor di dalam, apalagi di dalam payudara itu harusnya diangkat. Ya, karena segala bentuk benjolan yang tidak normal di dalam tubuh kita itu hukumnya itu adalah diangkat. Jadi dihilangkan lah gitu ya. Nah, setelah diangkat baru kita tambahkan misalnya dengan subarasi atau dengan usukusi. Itu saran saya. Oleh karena ada alergi sama antibiotika, kan tidak, alergi antibiotika itu kan banyak ya, bukan seluruhnya memiliki alergi kan gitu ya. Ya mungkin nanti dokternya yang memilihkan antibiotika yang mana yang tidak alergi buat ibu ya. Jadi itu saran saya. Nah, untuk tumornya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk ini lambungnya gitu ya. Jadi usukusi tidak membuat lambung menjadi sakit sebenarnya. Kalau usukusi membuat sakit kan orang tidak mau minum usukusi kan. Ya bisa saja karena memang pasiennya sedang mengkonsumsi produk apa atau mengkonsumsi makanan yang memang mengganggu lambung, kemudian bersamaan juga dia konsumsi usukusi, ya yang disalahin kan usukusinya gitu. Kan kasihan gitu. Itu bisa juga memang itu proses detox gitu ya. Karena kan usukusi banyak mengandung probiotik. Ya juga mungkin kan ada beberapa kandungan di dalam usukusi yang mungkin tidak cocok sama lambungnya ataukah sangat mengakibatkan daya tahan lambungnya menjadi lebih rentan misalnya gitu kan, bisa juga terjadi seperti itu, tapi kan tidak spesifik itu, hanya orang-orang tertentu saja. Malah sebenarnya usukusi yang memperbaiki lambung, memperbaiki usus gitu kan. Ya. Oke. Ini untuk pertanyaan yang tadi, Dok. Untuk pertanyaan yang tentang asam urat dan hipertensi tadi, kira-kira butuh terapi berapa lama minimal? Kalau dari saya, kayaknya 6,5 bulan. Iya, 6,5 bulan lah kalau untuk sekarang. Ya. Kenapa 6,5 bulan? Karena 6 bulannya itu teman-teman gabung di paket Diamond, beli Suba semua, dapat SOP gratis 1 box buat setengah bulan, ya kan? Oh, gitu. Ya. Itu cocok kan, 6,5 bulan tuh jadinya Ya. dapatnya. Kalau dokter Buana bilang 6 bulan ya udah, sih setengah bulannya itu SOP-nya kan bisa buat teman-teman ready juga, nambah setengah bulan gitu loh, lumayan banget kan. Ya. Yeah. Inilah Dok, kalau ada ilmu kesehatan dicampur ilmu pemasaran jadinya begini Dok. Bagus juga sih. Oke. Dan klien saya kena diabetes setelah konsumsi Suba dan usus merasa gatal-gatal. Nah, ini yang tadi udah dijelasin juga sama dokter Buana ya. Maksudnya kliennya kena diabetes, terus konsumsi Suba merasa gatal-gatal. Kalau emang, misalkan gini loh, maksudnya logikanya teman-teman ya. Kalau misalkan emang ya udah makannya emang cuman yang untuk ngarah ke diabetesnya ya, ngarahnya itu makannya emang cuman Utsu dan Suba aja, nggak apa-apa, nggak masalah, disalahin ke Suba dan Utsunya nggak masalah. Tapi ada konsumsi apa lagi nggak? Kalau ada yang konsumsi yang lainnya kan artinya kan temennya banyak nih Utsu sama Suba. Artinya kan nggak harus selalu kayak, oh ya udahlah, ini saya konsumsi Utsu Suba terus A B C D E, terus tiba-tiba gatal-gatal, yang diberhentiin Utsu Suba aja ya. Kita nih udah satu, kita udah ada patennya yang udah ada juga, teman-teman bisa cek di Google Paten juga ada. Kita terdaftar di MIMS juga, iya. Itu MIMS itu mungkin nanti dokter Buana yang bisa lebih menjelaskan lebih deh. Maksudnya MIMS itu kan untuk semacam kayak panduan untuk dokter ya Dok ya. Terus kita juga udah ada BPOM, jelas kita ada maksudnya. Dan kita emang bukan obat tujuannya. Biasanya kan kalau yang kayak gatal-gatal atau apa kayak gitu, menurut saya kadang-kadang itu ada alergi, kayak alergi obat atau apa gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih, nggak alergi Suba dan Usu juga bisa juga. Saya nggak bilang nggak bisa, bisa juga Suba dan Usu itu alergi. Cuman mungkin teman-teman biar mungkin semoga menjawab ya. Jadi ini biar mungkin ada yang mau tanya-tanya kayak begitu juga nggak masalah. Cuman balik lagi tadi dokter Buana udah jelasin, maksudnya kasihan Utsunya, kasihan Subahnya gitu kan, maksudnya toh lu konsumsi semuanya, lu konsumsi A, B, C, D, E, Suba dan Utsu, terus
yang disalahin tiba-tiba Suba dan Utsu, terus yang akhirnya yang diberhentiin itu. Terus emang mungkin langsung berhenti. Balik lagi kalau emang begitu ya maksudnya kita coba deh, maksudnya mungkin sering banget dibilang sama Dokter Buana, kita coba dari takaran kecil dulu, mungkin kaget juga nggak ada yang tahu kan, maksudnya namanya kita sesuatu yang baru, kayak kita ada SOP-nya, kita ada salmonovari peptide-nya dan lain-lain. Kalau menurut saya sih mungkin kita harus coba dari yang paling kecilnya dulu, kita harus coba dari yang takaran paling minimnya dulu, lama-lama kalau emang udah takaran minim, mungkin gini, setelah kita konsumsi obat bla 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 nggak kenapa-napa, tapi kita setelah kita konsumsi ada tanpa Suba atau Utsu terus kita jadi gatel, itu oke. Itu oke. Berarti itu emang ada sesuatu yang terjadi dan yang mungkin teman-teman entah itu nggak cocok atau apa gitu ya, Dok ya. Ya. Itu mungkin bisa kemungkinan besar itu mungkin terjadi gitu, iya. Tapi kalau emang udah dari awal kita konsumsi 5-5-nya. Misalkan ada 5 produk ya, bukan 5 produk sih, contoh let's say kita bilang 2 produk kita dan 3-nya mungkin apa gitu yang saya nggak tahu. Terus kita udah dari awal konsumsi gitu, terus kita gatel-gatel. Terus tiba-tiba yang di stop dua-duanya, balik lagi kan kasihan ya. Kita harus menyayangi mereka gitu ya. Udah kayak apa gitu kan. Maksudnya kasihan lah, maksudnya jangan ngejudge itunya. Cuman kalau emang yang kayak tadi saya bilang, kita konsumsi awalnya 3 produk, terus kita tambahin Suba dan Utsu, tiba-tiba jadi gatel-gatel. Oke, berhentiin aja. Itu emang ada yang sesuatu yang nggak beres berarti. Mungkin nggak cocok, atau mungkin penolakan, atau alergi, dan lain-lain yang mungkin terjadi ya dok ya. Ya, coba berusaha dulu lah gitu ya. Coba berusaha dulu. Kalaupun misalnya memang penyebabnya adalah subarasi, kalau harus dikonsumsi itu memang ada komponen yang kandungan yang tidak cocok. Tapi saya mengatakan coba berusaha dulu deh. Saya tadi sudah sampaikan sama Pak Angga, kita memulainya coba dengan dosis yang kecil dulu, kemudian diselingi 1-2 hari, memulai lagi. Bagaimana sekarang sampai tubuh itu ada sensasinya. Jadi bisa membiasakan tubuh itu sangat pinter kok, sangat pandai kok gitu, membentuk reaksi. Jadi kita membentuk supaya di tubuh kita akhirnya tidak jadi tidak jadinya alergi sama makanan itu. Yang notabene memang kita perlukan sekali. Ya, kira-kira begitu ya. Semoga menjawab ya teman-teman. Kalau yang untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin yang serupa, yang saya belum scroll sih ini ke bawah, cuman kayak harusnya masih beberapa ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Teman yang leukemia barusan meninggal, biasanya gejala awal apa ya dok supaya nggak terlambat lagi? Mungkin kalau untuk yang lain-lain yang mungkin punya leukemia. Leukemia itu kanker darah ya dok ya? Ya. Ya, jadi biasanya di awal-awal memang tidak ada gejala yang khas ya. Tiba-tiba sudah tiba-tiba langsung ke kondisi yang sangat parah gitu ya. Ini contoh ya, misalnya tiba-tiba ada perdarahan gitu yang tidak terkendali, atau ada misalnya ada anemia gitu ya, pingsan tiba-tiba gitu. Setelah dicek-cek tuh apa gitu ya. Itu paling sering begitu ya, karena anemia berat ya, lemas tiba-tiba, pingsan tiba-tiba gitu yang tidak tahu penyebabnya. Setelah dicek-cek ya ternyata di awal-awal memang tidak bisa terdeteksi, apalagi ya sifatnya kita kan jarang melakukan medical check up gitu ya. Coba kalau misalnya kita sudah aware sama tubuh kita, setiap tahun misalnya kita medical check up. Kita yang punya resiko misalnya setiap 6 bulan kita medical check up. Paling tidak ada pemeriksaan darah lengkap itu misalnya. Kan sana bisa terdetek. Ya, terdetek leukositnya tinggi sekali gitu ya, ini ada gejala-gejala seperti ini ya, mungkin dari sana kita dokternya bisa akan mencari lebih jauh lagi ketahuan. Ya dasarnya kita kan sangat jarang mau melakukan itu ya, sehingga setelah muncul gejala baru akhirnya ketahuan oh ini sudah leukemia, sudah leukemia stage yang sudah lanjut begitu ya, mau diapain sebentar lagi ya mohon maaf misalnya meninggal gitu ya, walaupun sudah dikasih apapun barasi, pusi gitu ya, kalau sudah lanjut begitu akan bisa. Itu. Oke. Ini nextnya ada yang tanya dokter kulit anak tipis. Anaknya mungkin umur berapa ya Bu? Karena kalau setahu saya emang kalau di bawah 5 tahun masih balita emang kulitnya semuanya tipis ya dok ya? Ya. Emang namanya anak itu pasti kulitnya tipis, makanya emang begitu karena mungkin belum terbentuk secara sempurna juga mungkin.
Oke, ada penderita gagal ginjal usia sudah. Wah, ini. Kalau untuk penderita gagal ginjal, udah cuci darah 1 minggu 3 kali, tapi usia sudah 75 tahun, sebaiknya konsumsi berapa untuk suba dan utsunya? Ya kalau sudah orang tua dengan apa penyakit-penyakit kronis begitu ya, kita coba mulainya dengan dosis yang kecil dulu lah itu ya. Tapi bukan bukan dalam artian tidak diperbolehkan karena dia mengandung protein. Dia ketakutannya kan begitu ya, gagal ginjal tidak boleh protein nih gitu. Bukan begitu. Ya, jadi protein yang dimaksud tidak boleh itulah protein dengan molekul yang besar. Sedangkan kandungan dari subarasi maupun ursukusi ini kan mengandung protein dengan nanosize. Jadi itu sangat kecil sekali. Itu tidak ada pengaruhnya ke sana. Nah, ketakutan kami itu adalah kalau orang tua kan sensitivitas tubuhnya yang kita mau tidak inginkan. Mereka terkejut gitu ya, apalagi dengan gagal ginjal kronik yang sudah umur tua itu. Ya, kita mulai dengan dosis yang kecil, subarasi, misalnya mau 1/4 saset dulu, mau setengah saset dulu, tambahkan dengan utsukusi setengahnya gitu ya, silakan aja lah. Yang penting gitulah, pengertian begitu kalau saya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Kalau yatim subarasi dengan susunya banyak protein susunya kalau kena senggol jadi sakit. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kenapa kok saya setelah konsumsi ini sakit, yang tadi saya udah bilang ya, tadi saya udah jelasin ke teman-teman. Jadi bukannya nggak mau dibacain, bukan, mau sebenarnya. Cuman kan sebenarnya isinya kan sama semuanya. Maksudnya ada keraguan kayak saya konsumsi ini terus jadi gatal-gatal, saya konsumsi ini terus saya jadi pusing, terus saya konsumsi ini saya jadi batuk-batuk, terus itu harus gimana? Nah ya gitu kan biasanya. Jadi bukan yang nggak mau dibacain, tapi karena saya yakin itu semuanya pasti sama. Jadi tadi yang saya udah jelasin barusan itu mungkin teman-teman kalau baru datang atau tadi mungkin lagi nggak dengar atau apa bisa dilihat nanti di FB. Nah ini kan nggak pernah saya hapus nih video yang kalau seminar ini lengkap tuh semua ada. Jadi bisa diinin. Maksudnya alasannya apa sih? Harusnya kayak gimana sih gitu kan? Jadi kita bisa next ke pertanyaan berikutnya yang teman-teman yang emang mau tanya mungkin tentang kondisinya gitu loh. Dok, jika ada kasus wanita usia 32 tahun diabetes kalau untuk diabetes tipe 1, selama ini kan kita kayaknya biasanya bahas diabetes tipe 2 ya dok. Kalau untuk diabetes tipe 1 di usia 32 tahun wanita dan ada psoriasis. Apakah dengan suba dan utsu bisa bantu pemulihan? Nah, ini takarannya berapa nih untuk si wanita umur 32 tahun ini? Kalau untuk diabetes tipe 1 tuh biasanya kan karena memang tidak terbentuknya insulin sama sekali kan gitu ya, karena memang pankreasnya tidak bekerja sama sekali. Ya sangat 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 ini sekali ya, sudah berusia 30 tahun masih bisa bertahan ya dengan pemberian insulin itu ya. Nah, saya sih berharap ada bantuan yang sedikit mukjizat gitu ya dengan pemberian subarasi ya, minimal mungkin kalau kondisi seperti itu minimal pemberiannya 2 saset 2 sampai 4 saset sehari gitu ya, bisa membantu lah, apalagi ada psoriasis begitu bisa atau psoriasis itu juga bisa menghilang gitu ya. Kemudian ada secercah harapan gitu ya, dari tadinya pankreasnya tidak bekerja, misalnya masih ada sisa-sisa sel pankreas alfa yang bisa menghasilkan insulin itu kan, sehingga dosis insulin bisa lebih sedikit dimasukkan, disuntikan, itu kan sudah sangat luar biasa. Tidak akan menghilangkan atau membuat insulinnya akan begitu besar terbentuk begitu, mungkin akan tidak terjadi begitu, tetapi ada harapan lah, saya bilang mungkin bisa terjadi. Karena itu saat tipe 1 memang sangat sulit untuk mendapatkan proses perbaikan yang kembali itu memang sangat sulit. Oke, kalau kencing batu bisa nggak untuk dibantu? Apakah tetap harus operasi? Nah, saya nggak tahu nih. Kalau batu ginjal, saya tahu harus diangkat. Kalau kencing batu, saya nggak tahu, nggak gitu tahu prosesnya sih dok. Tetap harus diangkat Pak. Oh, tetap ya.
Saya pikir kalau kencing batu itu kita kencing biasa aja, cuma pas keluar jadi batu. Jadi sakit di ujung doang. Saya pikir kan gitu ya. Ya, Saya nggak mendalami. kalau Cuman, kalau batunya nggak bisa dilepas lewat saluran kencing kan, artinya aha, dia tidak lepas sendiri gitu bersama kencing. Jadi memang harus dikeluarkan melalui alat ya, alat teropong gitu ya. Kemudian di alat teropong itu bisa memecahkan batu di sana. oke, Itu biasanya. oke. Kita Nah, ini juga kalau ini saya ada klien udah konsumsi Utsukushi SOP 2 minggu, tapi kok kakinya masih bengkak. Kira-kira mungkin butuh waktu berapa lama lagi? Usianya 64. Waduh, usia 64 jelas 2 minggu. Ya, gimana dok? Boleh kalau dari dokter Buana kira-kira tanggapannya? Ya harus tanyakan dulu dosisnya berapa, dosis yang diberikan selama ini berapa. Kemudian diagnosisnya dari pasien itu apa, gitu ya. Nah, secara ini kan itu sangat berpengaruh ya. Masalah dosis memang sangat berpengaruh terhadap diagnosis pasiennya, kemudian keparahan dari penyakit tersebut juga pasti akan berpengaruh. Jadi kalau nutrisinya masih sedikit, penyakitnya berat, itu tentu pasti akan membutuhkan effort, membutuhkan tenaga yang besar ya, untuk waktunya yang panjang gitu ya. Dan itu pasti akan menimbulkan keraguan-raguan juga dari pasien. Saya sudah mengkonsumsi begini kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, karena memang Ya, dosisnya kecil gitu kan. Jadi memang sangat ya harus yang memberikan informasi ini pun juga harus yang bijak gitu ya. Supaya jangan nanti yang pasien yang sudah berpositif thinking dengan produk ini akibat dari pemberian informasi kita yang kurang tepat pada dia, akhirnya manfaatnya nggak terlalu bagus ya, diterima oke. gitu. Ini juga harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, pemberian informasinya harus yang benar. Makanya sering-sering ikut Zoom gitu ya. supaya Nah, supaya supaya tidak salah memberikan informasi, yes. sehingga pasien yang tadinya kita menginginkan dia cepat membaik begitu akhirnya tidak tercapai. Jadi ketidakpuasan muncul. Ini SOP apa ini? Disalahkan SOP-nya, disalahkan usukusinya gitu kan. Ya, Jadi ya. kasihan sekali. Oke, dan saya juga kalau boleh tambahin, saya ada ingat dari Dokter Trevino beberapa minggu yang lalu mungkin ada bilang, teman-teman, jadi gini ya, maksudnya saya kan kurang tahu nih, kayak tadi ada pertanyaan kena diabetes umur 64, tapi konsumsi mungkin baru 2 minggu, tapi belum ada perubahan. Satu, yang saya nggak tahu dan mungkin nanti bisa mungkin membantu teman-teman untuk cara jawabnya juga ya. Jadi kan gini, diabetes itu kan bukan penyakit. Oh, saya hari ini makan gula, makan permen, terus besoknya saya diabetes, kan nggak begitu ya. Diabetes itu setahu saya emang penyakit yang berproses. Rata-rata penyakit yang degeneratif dan lain-lain itu semuanya berproses. Ya. Karena namanya udah degeneratif, dia menurun sesuai bertambahnya usia gitu kan. Kalau diabetes juga dia pasti akumulatif sistemnya. Jadi kita kayak mungkin saya nih dari umur 20-an saya udah konsumsi permen terus setiap hari, Silver Queen, wah coklat semua apa kayak gitu kan. Nah, nanti tiba-tiba saya di umur 50 saya diabetes. Artinya kan ada jeda waktu ya teman-teman, maksudnya 30 tahun saya konsumsi begitu semua, baru akhirnya mungkin pankreas saya mengalami gangguan nih, mengalami kerusakan, gula darah saya juga dan lain-lain gitu kan. Terus saya konsumsi suba. Terus saya berharap 1 bulan atau bahkan 1 tahun saya pulih, diabetesnya berkurang atau mungkin gangguannya berkurang, diabetesnya bahkan mungkin bisa sembuh gitu loh. Itu kan sebenarnya gimana ya? Lu 30 tahun, kita bikinnya 30 tahun nih. Terus mau diobatinnya hanya dengan kurun waktu mungkin 1 tahun. Ada yang pulih, ada. Testimoni kita banyak banget kok, banyak. Ada yang mungkin emang beneran bisa, saya konsumsi selama sebulan atau saya konsumsi selama saya konsumsi beberapa box kita bilang ya. Saya konsumsi udah 2 diamond nih, terus saya ada pemulihan. Saya udah lumayan, saya sekarang udah nggak usah insulin lagi dan lain-lain gitu. Ada, bukannya nggak ada. Cuman kan balik lagi, kita nggak bisa samain saya nggak bisa samain nih diri saya sendiri sama orang-orang yang mungkin itu pulih hanya dalam
2 paket gitu loh, atau 4 paket atau 6 paket gitu kan, karena kan kita beda-beda. Balik lagi, jadi kan kita nggak bisa bikin jadi sebuah titik yang kita harus jadi perbandingannya, titik perbandingannya kan jadi bukan itu sebenarnya, titik perbandingannya kan badan kita sendiri. Kalau misalkan Ya. kita udah diabetes lama, terus kita konsumsi, ya udah konsumsi aja selama nggak ada gangguan yang kayak misalkan setelah saya konsumsi kok malah misalkan ya contoh saya diabetes, terus saya udah jaga makan, saya nggak makan nasi putih, saya makan nasi merah dan lain-lain, terus saya konsumsi subarasi malah naik, wah itu berarti emang udah pure subarasi yang salah. Saya berani ngomong gini karena itu nggak mungkin terjadi juga sih, maksudnya nggak mungkin tuh orang yang udah makannya jaga apa segala macam terus konsumsi subarasi malah jadi memburuk. Kalau mungkin nggak ada perubahan apa-apa, mungkin iya. Belum lah, kita nggak bilang bukan nggak ada perubahan dah, belum. Cuman kalau semakin memburuk, itu menurut saya sangat nggak mungkin sih. Pasti ada apa-apanya. Ya, karena kan kita produknya walaupun kita bukan obat, tapi kan kita produk kesehatan, makanan kesehatan. Judulnya aja produk makanan kesehatan gitu loh. Ya. Jadi sesuatu yang mungkin kita harus sabar juga ya, maksudnya konsumsi juga, apa rutinin aja dulu ya kan. Nah, ntar kan kalau udah rutin lama-lama pasti kita ngerasain juga, maksudnya ngerasainnya bukan tiba-tiba saya berubah jadi apa atau ngapain gitu, enggak, cuman ngerasainnya itu mungkin dalam artian kayak sebelumnya saya ada konsumsi obat ini. Kalau saya pusing, saya konsumsi obat ini. Oh ternyata selama saya konsumsi subarasi, jadi nggak pusing ya. Akhirnya saya nggak harus konsumsi ini ya. Nah, kan itu bagus banget dong buat teman-teman. Maksudnya jadi mengurangi konsumsi obat juga gitu kan. Dan pulih juga gangguannya teman-teman. Gitu loh. Mungkin itu sih. Jadi semoga menjawab juga yang tanya tadi ya. Oke. Betul, proses Pak. Ini ada yang bilang. Jadi kita sakitnya aja yang kita tanya ini gangguan kesehatannya bukan yang kayak tiba-tiba kan. Kalau yang kayak tiba-tiba ya iya kita jatuh dari motor, berdarah. Itu tiba-tiba tuh. Iya. Hari ini saya jatuh, hari ini saya berdarah. Tapi kalau misalkan kayak menurut saya sebagai orang awam ya, saya cuman kan setiap hari saya cuman baca-bacain artikel, saya bikin konten dan lain-lain apa segala macam gitu. Jadi seenggaknya saya ada baca juga gitu loh. Jadi kalau menurut saya penyakit-penyakit yang kayak begitu, bahkan kayak penyumbatan pembuluh darah, nggak mungkin dong saya sehat hari ini tiba-tiba besoknya kesumbat. Kalau saya selama saya hidup, saya nggak pernah makan yang aneh-aneh, saya pola hidupnya benar, kan nggak mungkin. Ya kalau nggak hoki mungkin sih jalan Tuhan, nggak ada yang tahu sebenarnya. Cuman untuk kalau kita ngomongin dunia ilmiah kedokteran ya dok ya, maksudnya kan kayaknya nggak mungkin kayak begitu kan. Tapi kalau saya emang udah dari kecil, saya tiap hari makanan nasi Padang, nasinya 4, makan tunjang ya kan, makan rendang, wah, makan kerupuk kulit, minumnya yang manis-manis apa segala macam. Ya itu sangat mungkin terjadi, akumulatif gitu aja sebenarnya. Itu loh. Pak Angga semakin pinter ya. Saya bukan semakin pinter dok, saya kalau nggak tahu beginian saya bingung tiap hari di kantor mau bikin apaan ya. Jadi saya mau gak mau saya baca, jadi saya kerja di sini walaupun sebagai marketing juga udah ngerangkap aja dah. Ya 2 paket diamond boleh, 2 paket safir boleh, gimana yang prospek aja deh gitu kan. Ada orang yang konsumsi 3 hari sudah ada reaksi, ada yang seminggu, ada yang 1 bulan. Betul banget. Emang badan kita beda-beda. Saya udah pernah jelasin kok sama dokter Buana juga. Saya ingat banget itu, saya lagi sambil duduk di mana saya ingat itu. Saya lagi itu ngobrol sama dokter Buana juga, Zoom juga. Kita bahas, maksudnya kayak saya sama dokter Buana itu beda. Saya minum air 3 tetes udah nggak haus, dokter Buana harus minum 3 gelas baru nggak haus, kan itu aja udah beda ya maksudnya. Ya dong. Jadi gitu kira-kira. Oke, ada 3. Oke, ini mungkin pertanyaan penutup deh, kayak di dokter Buana di Bali tuh kayak udah sore tuh, saya udah ngeliat udah mulai nggak seterang tadi tuh kayaknya. Ntar lagi kalau Angga yang bawain presentasi. Jangan dong, kalau saya yang bawain presentasi, ntar malah produknya habis di kantor semuanya saya suruh beli-beli. Oke,
Dok, ini ada yang tanya mungkin dari dokter aja. Ini sebenarnya udah pertanyaan lama dok dan mungkin udah sering dijelasin. Cuman ada yang tanya untuk cara minum. Walaupun sebenarnya cara minum itu bebas ya. Sebenarnya tergantung orang-orang mau kayak gimana ya. Cuman kalau dari dokter sendiri, yang paling ampuh, yang paling mutakhir menurut dokter Buana atau mungkin yang dokter selama ini lakukan. Dokter konsumsi produk dong dok. Ya, Nah, jadi kalau kalau yang selama saya ini dokter lakuin kalau gimana? saya campur sama air. Oke. Kalau saya ya mungkin kalau Sama, dokter Pak Luigi Aga juga cerita gitu dia. ya karena kadang kalau saya taburin di bawah lidah gitu kadang ada rasa tidak nyaman gitu kan. Karena ada apa pokoknya nggak nyaman lah gitu lah. Sebenarnya sih nggak ada yang paling bagus sih pakai ini gitu. Jadi kita nggak ada mengharuskan begitu, nggak mewajibkan gitu. Kalau itu kan berarti ada pengetatan. Itu seperti obat jadinya kan gitu. Ya, kalau obat kan ada yang ada yang lewat hidung, ada yang lewat anus, ada yang lewat mulut gitu kan, ada yang lewat telinga itu. Kalau ini kan dia makanan. Kalau makanan kan lewat ya penting lewat mulut lah itu. Dia mau pakai air, mau pakai makanan, mau pakai atau ditabur di bawah lidah, di atas lidah ya sama aja. Gitu. Kalau pendapat saya ya silakan bagi Bapak Ibu yang memang sangat fanatik, ini katanya lewat di bawah lidah paling bagus ya silakan. Boleh. Silakan aja. Ada juga loh, maksudnya jangan semuanya kita kotak-kotakin. Oh, harus konsumsi bawah lidah. Teman-teman jangan salah, ada juga kalau yang kan balik lagi tadi saya bilang kan emang orang beda-beda ya. Ada yang dia konsumsi di bawah lidah malah sariawan, ada juga, bukannya nggak ada. Makanya kalau kita udah tahu kayak begitu, kita jangan paksa. Kita harus berpikiran konservatif di tahap ini. Jadi saya nyamannya selama ini mau minum Suba Utsunya ini kayak minuman bubuk nih, minuman serbuk nih yang biasanya ditaruhin dikasih air. Kayak contoh saya cerita Dokter Luigi pernah bilang, dia biasanya itu kayak tahu ya aqua botol yang standar yang cuma 700 mili gitu. Yang biasa kita beli 700 atau 600 saya lupa. Itu diminum sedikit sampai seperempat, udah berkurang seperempat, dimasukin tuh 3 saset. Dikocok, diminum udah selama perjalanan kemana ya diminum. Itu juga boleh kan? Itu nggak ada ininya juga maksudnya. Yang penting kan intinya bukan masalah gimana cara kita masukinnya ya. Yang penting kan masuk ke dalam badan gitu aja. Iya kan dok? Ya, betul. Kita mau minum pakai sedotan Pop es juga nggak masalah. Kita mau minum pakai sedotan bubble, kita mau apa. Mungkin kita mau lebih gila lagi. Ada juga, saya pernah lihat juga, ini sangat konservatif. Saya nggak tahu sih, kalau kayak begini mungkin menurunin tingkat ke fungsinya nggak dok? Misalkan kayak saya pernah ada dengar cerita, dia bilang katanya, saya konsumsinya unik, dia bilang, saya pakai yogurt dok, ditaburin di atas yogurt. Nah, saya nggak tahu tuh itu gimana dok? Apakah itu menurunkan fungsi atau enggak? Ya saya juga nggak tahu ya karena nggak ada penelitian tentang itu kan saya nggak bisa komentar gitu ya. Ya sepanjang makanannya atau minumannya tidak saling meniadakan gitu ya. Ini misal ya yang pasti jangan dicampur sama air panas. Nah itu baru saya mengatakan jangan sama air panas gitu dicampurnya. Karena apa? Karena itu pasti akan meniadakan proteinnya. Itu merusak proteinnya, itu jangan. Tapi boleh nggak dengan air es? Ya silakan, air es kan tidak mengganggu dia. Gitu. Tapi alangkah baiknya kalau mau pakai air yang netral, air yang netral ya, artinya air yang netral gimana ya air yang netral? Air yang bersuhu normal. Ya kayak gitulah. Gitu. Kayak air galon lah gitu misalnya. Ya. Air yang nggak dimasukin kulkas, terus suhunya pas gitu, standar aja. Saya paling nggak suka tuh. Sering kali kan kalau misalnya punya bayi kan, kalau bayi kita langsung taburin gitu kan, kadang di bawah lidah kan pasti nggak mau dia. Nah, kalau misalnya bayi kan minumannya susu kan, betul. Ya udah dicampur di susu aja nggak apa-apa kan. Yang penting kan masuk ke dalam tubuh. Daripada kita paksa-paksa dia buka mulutnya kamu gitu kan, ataukah kita campur sama air yang dia tahu itu bukan susu gitu kan, pasti dia nggak mau. Ya gitu. Daripada begitu kan kita campur aja di susunya. Kan sama-sama makanan kesehatan kan. Betul. Bagus kalau dia ngerti dok, buka mulut kamu. Kalau masih belum ngerti kita ngomong apaan kan, yang ada kita paksa buka itu kan malah jadi nggak enak ya. Maksudnya ya campurin aja kemana. Oke, kalau gitu mungkin menurut saya cukup. Thank you buat dokter. Waktunya dok, sama-sama. kita
Ini lagi di kantor sekalian self pick up atau apa, Dok? Hah? Main-main Sudah aja. tutup ya, sudah tutup tadi. Oh, udah tutup. Oh iya sih, udah Ya jam tadi 6. main-main nih, ada sama Pak Agus nih, tuh Pak Halo, Agus. Ko. Tuh. Ada juga Pak Arya tuh. Halo. Oh, saya ingat Lagi tuh Pak Arya main-main. yang lagi itu ini ya, yang lagi itu. Yang yoga. Iya, yang yoga lagi itu ya, saya ingat tuh. Ya. Iya. Ada Mbak Oke. Wena juga di sana di sebelah. Jadi kita Ya, lagi ngumpul di sini. mantap. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi saya juga mau thank you teman-teman yang udah bukan merelakan, yang udah nonton deh, yang udah ikut Zoom-nya, partisipan semuanya yang di Facebook juga, yang udah nanya-nanya juga ya kan. Semoga teman-teman bisa dapat sesuatu dari seminar hari ini, dan kita akan ada terus seminar hari ini setiap hari Sabtu. Jadi nanti biasa speakernya saya bawa beda-beda, tapi pasti dokter, nah itu nanti mungkin dari dokter kecantikan, dokter anak, dokter umum, dokter keluarga, dan lain-lain semua ada. Oke, kalau gitu semuanya thank you, selamat sore semuanya. Thank you, Dok. Ya, happy weekend. Yes, happy weekend buat semua.